apa namanya SAT atau ACT atau sejenisnya yang relevan seperti itu gitu ya. Jadi nanti Farhan, kalaupun kamu tidak menggunakan EJU ya tetap, kalau kamu ke Saintek ya kamu tetap menggunakan ACT sekarang, mungkin seperti itu ya. Nah tapi kalau tiba-tiba berpindah haluan ke IPS, pindah ke EPU ya sejauh itu bukan karena apa ya, bukan karena paksaan, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting kamu menikmati gitu loh, menikmati dengan itu, ya nggak apa-apa juga gitu pindah haluan. Tapi tetap kalau skor bahasa Inggris ya, English Proficiency Test tetap harus kalian punya gitu. Jadi kemanapun mendaftar, EPS-nya harus ada gitu, baik IELTS maupun TOEFL. Nah sejauh ini memang Ibu lebih banyak menyarankan kalian untuk mengambil IELTS gitu. Sebenarnya tidak ada tendensi apapun Ibu dengan IELTS gitu ya. Jadi jangan, oh Ibu jangan nih promosi IELTS gitu. Enggak ya, karena sebenarnya Ibu mengamati dari perjalanan kalian semua gitu, dari berpuluh tahun lalu gitu ya, mungkin lebih dari 15 tahun, mungkin udah 20 tahun gitu mengamatinya. Minimum persyaratan gitu, minimum requirement misalnya 6 ya, IELTS itu kan rata-rata minta 6. Anak-anak itu sekali tes 6 itu bisa didapat gitu. Jadi sekali udah dapat minimum 6. Jarang sekali yang retake, kecuali kalau persyaratan itu minta 6-nya itu tidak overall, 6-nya itu per subjek. Nah ini rada susah gitu. Misalnya harus 6 semua, biasanya Nagoya tuh dulu gitu, misalnya writing-nya 6, listening 6 gitu ya. Reading-nya 6, kemudian speaking-nya 6, nah itu rada susah kalau 6-6-nya semua. Tetapi kalau overall 6, anak-anak biasanya mensubsidi silang, kadang-kadang dia di writing-nya lah yang tinggi, di writing-nya 7, kemudian di speaking-nya misalnya 5,5, nah itu lebih mudah 6 itu gitu, mencapai 6. Nah tapi sejauh rata-rata 6 overall itu biasanya dapat, sekali tes juga biasanya dapat anak-anak kita, tanpa harus les, tanpa harus sengaja untuk preparation biasanya. Jadi kalian ini memiliki kemampuan yang luar biasa keren, Ibu rasa. Mereka belajar autodidak, mereka belajar dari CD atau dari YouTube atau dari dia belajar dengan teman, itu bisa mereka mendapatkan 7 atau 7,5 gitu. Itu memang keren banget. Jadi jarang banget anak-anak kita tuh yang sengaja les. Ada beberapa, tapi biasanya itu jarang sekali mereka belajar sendiri. Nah, kemudian itu yang sering kali anak-anak Ibu sarankan ya mengambil IELTS. Nah, ketika dia ambil TOEFL, misalnya diuji coba dulu deh di test drive gitu. Nah, si TOEFL itu kan biasanya minimum persyaratan itu rata-rata 87 katakan ya, minimum itu 87. Untuk mencapai 87 itu susah banget gitu ya. Itu 87 itu biasanya yang ke Jepang atau Korea. Nah, Singapura itu mintanya 90-an ya, 97 gitu. Itu susah banget, seperti NTU, NUS itu boleh menggunakan atau boleh memberikan kita nilai TOEFL atau IELTS. Waktu itu ada yang ngambil TOEFL. Untuk mencapai 97 itu butuh 3 kali retake. Kan itu melelahkan gitu dengan TOEFL 97 gitu. Jadi lumayan susah. Waktu itu ke Nanyang, ke NUS itu minta IELTS, minta TOEFL atau IELTS. Sebenarnya tidak menggunakan itu juga bisa, tetapi mengikuti tes bahasa Inggrisnya dari kampus mereka. Jadi waktu itu ada pilihan seperti itu. Nah, akhirnya Ibu pikir ya udah deh anak-anak IELTS aja gitu. IELTS kan minta 6 sekali dapat gitu ya. Misalnya EPU kan syaratnya 6 biasanya dapat. Terus ke KAIS juga 6 anak-anak sekali dapat gitu. Mudah-mudahan sih sejauh ini pengalaman Ibu begitu. Jadi jika Anda semua ngerasa misalnya Ibu aku nggak pede ya, aku harus les dulu, aku belum siap dengan tes IELTS, sebenarnya membayar atau mengetahui atau menyiapkan diri agar bisa lebih pede, caranya adalah dengan mencoba test drive, mencoba latihan, mencoba tes kayak tryout lah, yang kayak tryout sekarang itu kan banyak banget ya, baik lihat internet, baik website, apapun banyak. Nah, jika hasil kalian itu sudah memadai, sudah bagus, sebenarnya kalian harusnya sudah pede dan kalian tinggal ambil tes itu. Jadi tidak ditunda-tunda lagi atau Ibu nanti dulu deh aku mau les dulu, Ibu nanti dulu deh aku takut, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau rekod kalian selama pengalaman Ibu dengan kakak kelas kalian, hasil belajar kalian dalam belajar bahasa Inggris, nilai rapot bahasa Inggris, kemudian juga apalagi kalau ditambah punya pernah test drive dan nilainya bagus, sebenarnya itu sudah cukup menjadi gambaran kalian bahwa kalian sudah saatnya mengikuti tes official. Jadi tidak perlu lagi ditunda, tidak perlu lagi menunggu-nunggu. Dengan IELTS sudah selesai dan mendapatkan skornya, maka sebenarnya satu beban sudah selesai gitu. Untuk anak IPA itu udah
satu tahap udah selesai dan tinggal nanti mengikuti tes akademiknya ya, tes akademik atau sejenis nanti ACT atau sejenis itu gitu. Jadi udah satu-satu selesai misalnya kayak untuk Billy gitu. Jadi sebenarnya harus IELTS dulu baru tenang. Gitu deh. Ibu maaf. Ibu, Iya. kan ini ada beberapa yang kayak masih belum yakin gitu Bu. Kayaknya tuh sebenarnya kayaknya udah ya anak ini udah pinter bahasa Inggrisnya, tapi mungkin ragu kalau mau take IELTS bisa nggak ya mencapai 5 atau 6 gitu. Nah, tetap pengen seberapa perlu sih kalau bimbel itu, atau kalaupun sendiri otodidak, biasanya kita dibantu sama guru bahasa Inggris gitu ya, sama Miss Putri atau Miss Neva begitu, atau Miss Neng. Seberapa perlukah bimbel dan konsekuensinya gitu dengan waktu kegiatan di IC yang banyak. Dan kan kita biasanya suka ini ya Bu, apa, test drive IELTS ya. Kira-kira mungkin salah satu buat meyakinkan dia, oh seberapa sih sebelum akhirnya memutuskan perlu bimbel atau enggak. Mungkin kalau test drive IELTS-nya deket-deket bisa setidaknya pertimbangan gitu. Rasanya kita sudah pernah test drive ya, Bill, di awal ya? Ya, Bill ya? Yang waktu Universitas 123 itu dapat free test IELTS prediction pasti. Kemarin itu semua atau ini yang ada di sini semua sudah pernah ikut test drive belum? Selain Billy? Enggak, kayaknya belum. Billy berapa dapat test drive? Ini kita buka-bukaan aja. Nggak usah malu. malu. Jangan malu ya, ini soalnya para pejuang biasanya suka saling sharing gitu. Saya enggak, tapi kalau saya sendiri udah les IELTS dari Juli, terus kemarin Agustus sampai September udah ikut prediction test, tapi nilainya cuma 7. 7 itu nggak cuma? Bagus itu. Nah itu yang overall, tapi speakingnya cuma 6,5. Tapi di KUAS dan KAIS sepertinya overall kan? Rata-rata dia minta 6 sepertinya. Iya Bu. Ya. Kalau nggak salah sih masih 6 ya. Tohoku juga 6. 6 apa 6,5? 6 Bu. 6 ya. Jadi sebenarnya syaratnya nggak tinggi, 6. Jadi tidak perlu mengejar-ngejar melebihi dari itu sebenarnya untuk bahasa Inggris. Karena nanti bahasa Inggris tuh kan mereka juga bukan negara berbahasa Inggris ya, kecuali kalau mau ke Amerika. Kalau ke Amerika itu rada suka diledek itu ketika interview. Cuma gitu doang gitu bahasa Inggrisnya gitu. Kadang suka membuat sakit hati gitu Bill. Tapi kalau ke Jepang atau Korea sih sepertinya tidak. Nah, jadi menyambung tadi yang Bu Hai sampaikan, jadi kalau kalian tidak les, itu juga tidak apa-apa. Jadi jangan melihat temannya les, atau Billy, atau siapapun yang les, terus yang enggak les itu ngerasa enggak pede. Trennya kakak kelas kalian yang sudah membooming itu, yang udah wow itu, yang kalian merasa terkagum-kagum, itu kebanyakan mereka juga enggak les gitu. Dan mereka itu banyak dari desa, percaya atau tidak. Jadi mereka biasa aja gitu, bisa. Coba kemarin kalau tanya ke Kak Salman, pasti Kak Salman bilang nggak les pastinya, gitu. Karena dulu tidak memungkinkan ya Bu ya untuk ambil les di luar kalau normal offline kan ya Bu. Maksudnya tuh kenapa kita sekarang rada-rada bukan tidak setuju sih, kayak memberikan fakta gitu bahwa selama ini kita juga kayaknya siswa kita jarang yang ikut les di luar gitu ya Bu ya. Nah ini menurut Ibu juga kalian memiliki kemampuan atau potensi untuk bukan melarang les, tetapi waktu kalian berbulan-bulan untuk belajar gitulah. Sementara yang lain ada juga yang kalian harus kejar gitu. Misalnya, apalagi kalau sekarang ngerasa aku belum siap gitu les bahasa Inggris, padahal les bahasa Inggris berbulan-bulan. Oke, Billy udah mulai dari Juli, itu kan lama banget gitu ya. Menurut saya tuh lama banget sampai kamu berapa bulan gitu. Nah, tetapi apa ya? Mungkin untuk yang lain itu kan sekarang udah tinggal sedikit lagi, itu nggak akan sempat. Jadi caranya untuk membuat kalian pede ya ikut test drive gitu. Beberapa seperti Madina kayaknya pernah test drive deh. Madina yang kemarin ikut dengan Studi Plus, sebenarnya kan kenapa Ibu selalu atau sering kali itu dengan Studi Plus gitu. Dulu itu Ibu seringnya di Kaplan yang sering memberikan test drive. Nah, yang teman Ibu yang di Studi Plus itu dulunya tuh memang dia di Kaplan, terus dia berhenti dan dia membuka tempat belajar sendiri, tempat les sendiri gitu. Makanya
soal-soalnya tuh mirip dengan Kaplan. Kalau les di Kaplan itu kan mahal ya, lumayan begitu. Nah, dulu kita biasanya hanya mengambil test drive-nya, dan sekarang kelanjutannya karena Pak Bapaknya itu adalah dulu yang ngelola Kaplan gitu. Jadi sekarang Ibu biasanya menawarkan kalian ya udah ikut test drive aja. Nah, anak-anak kita yang mau ikut test drive di situ itu biasanya ketika tes yang officialnya itu alhamdulillah gitu, biasanya melampaui dari test drive-nya gitu. Jadi kalau test drive-nya misalnya udah nyampe 60, 6,0, jadi wah lega nih, mencapai lah batas minimumnya. Karena biasanya nanti tes officialnya itu mencapai 6, lebih gitu. Jadi mudah-mudahan Anda semua yang ada di sini gitu ya dengan terkait dengan persiapan les atau tidak sebenarnya memang kembali kepada kalian semua. Nah, tapi kalau Ibu melihat kemampuan kalian mengaca dari kakak-kakak kelasmu kemarin beberapa tahun yang lalu, bukan tahun ini, tahun lalu dan berapa tahun lalu begitu. Mereka biasanya belajar sendiri. Mereka biasanya belajar hanya sedikit saja, misalnya dengan Bapak Ibu guru tuh hanya sedikit saja. Ada dengan Bapak Ibu gurunya, tapi biasanya juga kalau untuk IELTS sih jarang ya mereka belajar rutin dengan Bapak Ibu guru tuh jarang. Misalnya atau dengan Miss Neng itu jarang. Lebih banyak mereka itu belajar dengan gurunya itu kalau menulis esai. Jadi biasanya kalau menulis esai mereka nulis dulu, jadi mereka punya topik lalu ditulis lalu diberikan kepada gurunya untuk dicek misalnya urutan kalimatnya atau ada nggak kalimat-kalimat yang percuma gitu atau alurnya lah mungkin lebih pada itu. Nah itu biasanya siap. Nah kalau belajar IELTS itu sepertinya jarang ya anak-anak kita dengan guru-gurunya karena kan belajar IELTS itu mungkin kan butuh waktu yang rutin. Nah atau ada cara lain juga pernah anak-anak kita itu ibu sarankan untuk mengikuti kayak kiat belajar, kiat mencapai IELTS 8 misalnya. Itu di IDP itu ada kalau dulu. Nah, Ibu belum kemarin itu ada beberapa anak yang Ibu sarankan ya, Ibu juga lupa belum ngecek lagi. Jadi beberapa anak memang pernah ikut. Jadi misalnya kalau kamu ambil tes di hari Sabtu kan biasanya Sabtu tesnya ya. Di hari Sabtu tesnya, maka itu ada semacam mungkin kalau kalau pelajaran matematika mah kayak belajar rumus cepat mungkin ya gitu. Nah, jadi ada belajar seperti itu, belajar kilat hanya 3 hari, 3 atau 4 hari di minggu yang sama. Jadi kalau Sabtu tes, kalian akan belajar tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis kalau nggak salah gitu 4 hari. Itu pun satu harinya hanya 2 jam. 2 jam aja itu gitu. Itu pernah tuh anak-anak ada yang berangkat ke sana kan Ibu pikir cuma seminggu aja gitu, nggak menyita waktu kan kalau cuma seminggu hanya belajar 2 jam. Kalau nggak salah dulu tuh Ahdan yang belajar seperti itu. Tapi jadwalnya diambil malam karena kan siang nggak mungkin. Akhirnya ada 2 anak begitu ya di tiap hari itu selama 4 hari Ibu izinkan untuk keluar asrama untuk berangkat les. Kalau nggak salah dia berangkat setelah maghrib karena lesnya mulai jam 8, selesai jam 10 tuh pulang. Itu 4 hari. Itu selesai, dapat. Gitu ya. Nanti hari Sabtunya dia tes. Nah, itu kan jadi short term gitu, nggak terlalu menyita waktu terlalu panjang gitu. Jadi Ibu pengennya sih seperti itu gitu ya. Jadi Ibu yakin kalian itu bisa. Mungkin karena kalian tidak bertemu dengan teman-temannya dan jadi bisa jadi nggak pede gitu ya. Jadi ngerasa jangan-jangan aku nggak bisa, jangan aku siap gitu. Jadi kurang teman untuk saling menguatkan mungkin begitu. Minggu ya. depan insya Allah ketemu, Bu. Oh, sekolah semua? Iya, Bu, tanggal 9, tanggal 10. Oh iya. Oh, syukurlah. Satu angkatan semuanya? Iya, Bu, betul. Oke, syukurlah kalau gitu mungkin mudah-mudahan dengan cara itu bisa saling menguatkan di asrama. Karena cara-cara mereka dengan ala anak-anak saling menguatkan itu dahsyat deh menurut Ibu ya. Jadi bisa saling memotivasi. Kadang-kadang teman yang ngomong di depannya itu temannya gitu melihat. Temannya itu jadi cermin gitu ya. Ini gue mau speaking misalnya. Nah, nanti dia speaking, ngomong sendiri gitu. Ya biarin aja lah kayak orang aneh sebentaran lah, nggak apa-apa gitu ya Bil ya. Kan ngomong sendiri lah gitu. Kemudian kan mimik atau apa juga nanti bisa saling menilai dengan teman-temannya. Jadi mungkin karena terlalu lama tidak berkumpul, nuansanya mungkin berbeda. Tapi yakinlah kalian bisa. Jadi anak-anak semua yang belum siap untuk IELTS, segeralah di bulan-bulan depan Oktober ambillah IELTS itu. Jadi beban itu bisa akan terkurangi. Nah, selama itu kalian boleh prepare dengan meyakinkan nanti belajar apalagi sudah di asrama lah dengan teman-teman kalian bisa. Itu efektif kok belajar sendiri. Kak Ajis juga kan pernah menyarankan kan ya belajar dengan YouTube, belajar dengan CD kan? Kak Ajis bilang seperti itu. Itu mungkin ya Bu Hai untuk yang IELTS gitu. Saya yakin mereka bisa. Ini ada bertanya di private message tentang Eju.
Nah, Eju itu ada yang daftar di Surabaya. Bisakah untuk daftar pindah ke Jakarta? Tidak, tidak bisa. Jadi memang jadwal kitanya yang keliru, tidak direncanakan sebelumnya bahwa, atau kita tidak tahu sebelumnya bahwa ternyata bulan November itu akan berada di Insan Cendekia gitu. Jadi yang rumahnya di Jawa Timur mungkin sudah terlanjur ya mendaftar di Surabaya. Nah, tapi itu tidak bisa dipindahkan. Jadi ya sudah, kalau memang terlalu memaksa, cancel saja. Nggak usah berangkat ke Surabaya. Karena Eju bukan segala-galanya, dan kalian bisa, karena kalau untuk mendaftar, seperti Ibu sampaikan tadi, mendaftar nggak perlu pakai Eju untuk mendaftar ke Jepang. Apalagi kalau mendaftar ke prodi yang IPS. Nah, Eju itu sebenarnya Ibu support atau kita butuhkan untuk mendapatkan beasiswa honor scholarship-nya, itu aja sih. Jadi kalau situasi nggak memungkinkan, kamu nggak perlu berangkat ke Surabaya. Mudah-mudahan nanti bisa ambil Eju lagi pas yang bulan Juni, itu masih keburu ya. Kalau kamu ambil Eju di bulan Juni, nanti hasilnya akan keluar di September, dan kalau kamu mendapat beasiswanya, nanti beasiswanya akan bisa dicairkan di Jepang di bulan Oktober, insya Allah. Ya, jadi saran Ibu sih, nggak usah balik ke Surabaya, akan merepotkan sekali hanya untuk Eju. Nilai Ejunya hanya 99.000, tiket pesawatnya 4 juta, gitu kan, repot sekali dengan perjalanan sekarang ya. Jadi ya udah, lupakan saja, ambil tes yang lain. Gitu. Siapa lagi tadi ya? Tanya satu-satu lagi kali ya Bu, yang mau kemana-mananya ya. Tadi baru nyampe. Tadi baru nyampe Anggia ya. Anggia ya, Anggia sama Farhan Malika ya. Jadi ini dua-duanya ke IPS Ibu rasa ya. Anggia dan Farhan. Farhan jadi rencananya ke EPU ya Farhan? Belum yakin juga sih Bu. Oh, sama saya ingin bertanya ini juga Bu, untuk extracurricular achievement dan organization itu yang bisa dipakai apa aja? Karena saya di IC itu 3 tahun cukup berfokus ke arah ini. Dan seberpengaruh apa gitu Bu? Berpengaruh banget kalau untuk ilmu sosial. Ya, kalau ke sosial pengaruh, tapi kalau ke sains enggak. Jadi kalau ke IPA, kalau requirement dokumen IPA, lebih banyak dokumen itu sebenarnya lihat dari SAT, ACT, ada sejenis itu. Itu pengaruhnya besar sekali untuk dipanggil atau tidaknya. Nah, Billy, kalau kamu mau ke IPA, berarti kamu harus mendapatkan ACT atau SAT sejenis itu harus sekitar skornya itu mungkin 90% benar. Gitu. Jadi kalau dulu SAT itu 2.400, yang dipanggil tes itu harus di atas 2.200. Di bawah 2.200 tuh nggak dipanggil untuk tes gitu. Jadi kebayang nilainya karena yang harus dicapai. Nah, itu untuk IPA. Nah, tetapi kalau untuk IPS, seperti misalnya Farhan mau ke IPS, yang pengaruh itu adalah dokumen tadi. Dokumen yang berhubungan dengan interaksi kamu atau kebergunaan kamu di dalam society, di dalam masyarakat, di dalam sekolah gitu. Nah, syukur kalau punya kegiatan-kegiatan atau volunteer di event-event lain, itu akan bagus banget, dan kamu punya sertifikat misalnya. Misalnya kamu pernah menjadi panitia vaksin COVID, itu bagus banget itu gitu. Itu bisa digunakan untuk menjadi sebuah penguat sebenarnya. Nah, bagaimana nanti cara membuatnya? Nanti Ibu akan contohkan tabelnya ya, tabelnya untuk membuat dokumen seperti itu. Sebentar Ibu cari dulu ya. Berarti kalau ini Bu, untuk organisasi yang bisa dicantumkan itu ada kriteria tertentu nggak Bu? Enggak ada kriteria tertentu, tetapi yang penting kamu ada buktinya. Gitu. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya ada sertifikat atau surat keterangan. Surat keterangan itu dari mana? Dari sekolah. Kalau kamu organisasinya dari sekolah, kamu harus menyertakan dari sekolah bahwa kamu pernah benar menjadi panitia itu gitu. Misalnya kamu pernah menjadi panitia iCare sejenis itu sebagai apa gitu. Nah, itu harus ketua OSIS, Bu. Ketua OSIS harus ada buktinya. Oh, tuh keren tuh ya. Ya, ketua OSIS buktinya apa? Nah, itu harus ada dibuktikan oleh sekolah gitu. Nah, ini aku kasih contohnya sebentar. Itu bagus banget untuk contohnya. Oke, sebentar, di mana ini? Oh ya, Farhan tuh ketua OSIS ya? Iya, Bu. Wih, iya, oh pantesan namamu populer ya. Perasaan familiar di kuping Ibu ya. Farhan yang mana gitu ya. Perasaan lama banget Farhan ya, kita tak bertemu berarti ya.
Iya, Bu, udah lama. Lama banget ya. Gara-gara pandemi kayaknya. Oke, sebentar ya. Saya itu kan ini Bu, ada beberapa organisasi juga ikutan di luar sekolah. Cuma untuk organisasi itu tuh belum ada legalitasnya gitu Bu. Jadi belum ada benar-benar dinaungi dinas atau dinaungi apa gitu. Nah itu baiknya gimana ya Bu? Nah, itu tidak bisa dilampirkan. Semuanya harus ada bukti. Gimana? Kalau nggak ada buktinya tuh Karang ada Taruna susah. macam gitu. Karang Taruna masih ada sekarang gitu? Bukan Bu, Farhan itu ikutnya Forum OSIS Nusantara Bu. Jadi ketua OSIS. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini contohnya misalnya kan letter of reference. Jadi nanti Ibu share ke Farhan atau nanti ke Billy seperti ini. Jadi nanti kalian tulis saja dulu begini. Nanti minta nanti kirim ke Bu Hai ya, kirim ke email BK. Nanti Bu Hai akan printkan yang ada kopnya karena harus ada kopnya dan kita tidak bisa memberikan kop untuk kalian. Nanti kita yang akan menyiapkan kopnya. Nanti Bu Hai yang akan rapikan. Tapi kamu sudah menulis seperti ini nih. Nanti Ibu akan share ya. Yang formnya yang sudah benar, ini nomor-nomornya kan belum benar. Nanti Ibu share atau nanti melalui Bu Hai. Nah, isinya tuh begini gitu ya. Jadi ini udah standar Ibu buat waktu itu dari tahun berapa nih? Dari tahun jebot ya. Nah, seperti ini. Kalau ini tentang apa ya? Tentang apa ya ini? Kayaknya ini tentang organisasi ya? Tentang Ya Bu, itu tentang organisasi. Tentang organisasi klub itu kan jabatannya sebagai apa. Nah, kalau kamu di sini sebagai ketua, tuliskan sebagai ketua. Nah, ini sebagai bla 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 gitu. Nah, jadi dari berapa? Nah, tetapi kalau ini penyelenggaranya adalah sekolah, ini tidak punya sertifikat juga nggak apa-apa, tidak ada bukti karena sekolah yang bertanggung jawab kan, sekolah yang menandatanganinya. Karena ini kegiatannya kegiatan dalam lingkup IC, lingkup sekolah. Jadi kepala sekolah bisa menandatangani di sini gitu. Jadi sudah legal. Tapi kalau tadi ke forum ketua OSIS nasional misalnya atau forum ketua OSIS Nusantara, nah itu kan IC tidak ada legalitinya gitu loh untuk mensahkannya. Maka yang membuat tanda tangan harusnya ya si penanggung jawabnya dari forum itu gitu, ketuanya. Nah, kalau dia tidak mungkin orangnya ada Farhan, mungkin bisa dihubungi atau kamu coba membuat draftnya semacam surat keterangan juga, nanti kita reka-reka aja. Ini misalnya ini satu kayak gini. Jadi kalau di sini nih tinggal kamu ganti, saya sebagai apa nih ketua forum. Jadi si orang yang akan tanda tangan, misalnya ada nih si ketua, kalau kita mah namanya kayak guru BK Iman ICES Indonesia gitu ya. Jadi misalnya saya, Ibu sebagai ketua guru-guru ICES Indonesia. Nah, Ibu akan bilang begitu, saya sebagai guru BK Indonesia menyatakan bahwa Bu Hai adalah sebagai sekretaris pada kegiatan ini. Nah, Ibu boleh tanda tangan kan gitu. Nah, itu kopnya adalah kop guru-guru komunitas guru se-Indonesia gitu. Guru instansi Indonesia itu boleh tanda tangan aku dan ada stemnya, ada legalitinya dan kita sebagai Ibu sebagai ketua, Bu Hai sebagai sekretari misalnya itu punya kayak surat apa sih namanya SK lah ya, SK surat keputusan bahwa kita ditugaskan sebagai itu. Nah, jadi si orang tadi nih Farhan harus juga memiliki legality itu gitu karena kalau tidak dokumen-dokumen itu akan mereka telusuri, akan mereka cari gitu. Benar nggak sih anak ini punya dokumen ini? Ini beneran dicek gitu. Nah, jadi harus ada. Nah, kalau ada orangnya dan bisa dimintai bantuan, kamu cukup tulis begini nih. Jadi nama ketuanya tuh dia siapa, nama dan seterusnya. Nah, dia menjelaskan bahwa nama Billy, nanti di sini kolomnya diganti nih kotaknya. Nama Billy adalah sebagai anggota ini dari tahun keberapa, dari tahun sekian sampai sekian, atau menjabat sebagai apa tahun sekian. Udah pendek aja keterangannya. Nah, itu bisa dilampirkan dalam satu lembar sendiri. Tentunya kopnya akan beda. Jadi kopnya bukan kop man IC lagi di sini atasnya kan, kalau kita pasti man insan demikian. Kalau kamu enggak gitu, itu bisa seperti itu. Tapi Farhan ada di organisasi itu biasa ada surat menyuratnya enggak? Ada beberapa yang iya, ada yang enggak. Kalau misalkan untuk itu kan gabung di ini juga Ibu, Ikatan OSIS Insan Cendekia Indonesia. Itu tuh untuk legalitas sebenarnya masih agak abu-abu ya Bu, karena kita jelas-jelas siswa tapi belum ada pembinanya. Nah, kalau misalkan memang mau dibuat surat pernyataan dari ketua, kebetulan ketuanya juga saya Bu, jadi mungkin agak terlihat mencurigakan kalau misalkan kayak gitu. Jeruk makan jeruk ini mah ya. Oh, bisa dari ini, dari ketua ini Bu, apa?
ketua KKM Insan Cendekia se-Indonesia? Bisa nggak? Ya, nanti bisa jadi, yang penting mah ada legalitinya, dan kalau itu bisa dibuat sih ya nggak apa-apa, nanti direka-reka aja mah isinya gitu, nggak apa-apa juga. Misalnya kalau Pak Basit kan sebagai ketua KKM ya, bisa saja gitu, bisa saja membuatkan surat keterangan itu akan menguatkan. Nggak apa-apa, yang penting mah bisa dibuat seperti itu, gitu. Oke, baik Bu, baik. Nah, ini Jadi kalau Farhan buat dua gitu ya Bu, yang satu yang ya, Kop Man IC, yang satu nanti ada mungkin ada kop surat KKM, mungkin kan Oh, ketua iya. gabungan ketua musyawarah kepala ketua kepala ya, ketua kepala IC gimana ya, ketua Man IC, ketua kepala Man IC, apa sih itu namanya ya, mungkin begitu deh, ketua forum kepala Man Insan Cendekia. Nah, nanti ini didiskusikan lagi. Kepala ya. Wah, jam 7.15 anak-anak yang di IC sudah diperingatkan ke masjid katanya Bu. Gimana ini? Kita masih banyak yang belum ditanya. Iya. Masjidnya berikutnya disampaikan saja, ini masih belum. Nah, ini kalau keterangan ekskul ya, Nak ya. Ya, ini ke ekskul. Nah, nanti contoh-contoh ini akan Ibu share ya. Ini ekskulnya, misalnya kamu ekskul apa? Kalau di EPU ini untuk EPU ya, waktu IFA ke EPU, jadi ada kodenya. Nah, waktu itu Ibu urutkan nih A1, A2, A3, A4, A5 itu menunjukkan jumlahnya. Jadi kamu ikut ekskul apa aja, misalnya ekskul ini, ekskul ini, ekskul ini, dan kalau ada 10 ekskul ya terus aja sampai ke bawah gitu dibuatnya. Nah, ini modelnya kayak gini. Jadi ini juga sama dari kepala sekolah juga. Nanti ini menjelaskan tentang ekskul-ekskul yang dibuat. Jadi ekstrakurikuler ya, Farhan ya. Jadi ada organisasi, ada ekstrakurikuler, kurikuler. Ya itu. Ya, ada itu. Satu lagi adalah winner. Satu lagi adalah juara. Jadi satu lagi adalah rekap lomba-lomba. Jadi nanti ada 3 tabel. Satu lagi lomba-lomba yang menunjukkan kamu juara. Misalnya, cari contohnya ya. Jadi di sini biasanya nanti ada nama kejuaraannya, nama lombanya, misalnya lomba di Betse Provinsi Banten misalnya. Nah, kamu pesertanya berapa? Gitu. Jadi tabelnya itu ada pesertanya berapa, kemudian kamu juara berapa, gitu. Nanti khusus lomba-lomba. Jadi nanti akan ada 3 tabel, Farhan, yang tadi kamu tanyakan itu kita buat tabel yang berbeda. Nah, di luar itu nanti kamu ngumpulin sertifikat-sertifikat tadi. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, kebayang ya. Nanti Ibu akan siapkan dokumen ini. Dan nanti mungkin Ibu akan berikan ke Bu Hai, nanti Bu Hai share dengan kamu nanti mengganti nama-namanya. Jadi biarkan Bu Hai namanya mereka ganti sendiri, biar kita nggak kesalahan nulis nama ya. Jadi nanti kita buat kayak, ini dicontohkan saja, nanti kayak blanko aja. Nanti kalau kita kosongkan aja, kadang-kadang anak-anak nggak ngerti ya, isinya apa ya gitu ya. Jadi terpaksa harus kita isi gitu ya, supaya oh yang kayak gitu loh. Oh, yang kayak gitu. Jadi mungkin kita ambil yang sudah ada isinya, nanti yang isinya yang Ibu pilih yang punya anak-anak yang rapi gitu. Nanti Ibu kumpuli Bu Hai nanti share. Nanti kalian kembalikan ke Bu Hai setelah kalian isi semuanya, dan ini sudah lengkap tahun-tahunnya. Jadi biar nggak Bu Hai ngisi, aduh lomba apa, organisasi apa, semua anak kan kalau kita isikan semua anak, banyak anak kan lumayan riweh gitu ya dengan waktu yang terbatas. Tapi kalau kalian mengisi untuk diri kalian sendiri, itu akan lebih mudah. Gitu Farhan, kebayang ya selain Farhan, Billy yang lainnya ya. Jadi nanti akan ada tiga kategori lah, 3 kategori tabel. Jadi yang pertama ekskul, yang berikutnya adalah organisasi, kemudian yang satunya lagi adalah lomba-lomba kompetisi. Jadi di sini namanya competition gitu judulnya. Nanti 3-tiganya ada dan nanti Ibu akan share. Nanti Ibu kumpulkan aja di Bu Hai supaya Bu Hai nanti langsung memiliki arsip tersebut. Oke. Iya, jelas ya berikutnya Farhan? ditanya kayaknya anak yang di IC dulu kali ya. Boleh. Yang di IC dulu. Oh, ini tuh nggak semuanya yang di IC? Yang di IC tuh enggak. Yang di IC di sini kayaknya Rahma, Salsa, terus Billy, udah ya? Bener kan? Iya betul Bu. Sok berarti sekarang Rahma kali ya? Iya Bu. Rahma, halo. Biar nanti kalau yang lain ke masjid bertiga, yang lainnya masih bisa gabung ya di waktu yang ada. Iya, maaf kalau agak telat dikit gitu ya ke Bu Novi bilang. Nanti ini di screenshot ini Bu buktinya gitu. Sebut aja nama Bu ini gitu nanti baik-baik aja. Tinggal bangocir. Baik. Ayo
Rahma berencana mau kayak mana, apa, dan sebagainya. Selamat banget sih Bu ke Buhayanya. Saya dari baru minggu ini sih datang ke Buhayanya, terus kayak ingin ke toko iMac U. Kenapa Ya. kamu pengen ke situ? Karena saya pengen ke sana Bu. Terus jadi itu pertama itu karena bahasa pengantarnya juga bahasa Inggris kan. Terus saya fisika dan saya ingin lanjutin fisika saya Bu. Terus kayak dari record kakak-kakak juga lumayan banyak yang IC ke sana, jadi kayak ingin coba Bu. Baik. Berarti kamu belum menyiapkan IELTS dan juga ACT atau SAT belum ya? ACT belum ya, belum nyiapin. Nah, kalau kamu akan mendaftar, sebenarnya tidak terlambat ya, tapi kamu harus mengejar segera untuk mendaftar IELTS gitu, karena Tohoku itu mendaftarnya di bulan Januari. Januari dokumen itu sudah siap. Jadi Januari itu bukan berarti mulai menyiapkan, tetapi Januari itu mulai mengeksekusi atau mengirimkan. Jadi Januari itu justru sudah selesai. Karena mereka itu bukanya kan nggak lama ya, nggak sampai 2 minggu, biasanya sudah selesai dibukanya. Nah itu Januari sudah siap. Nah kalau Rahma udah berniat ingin ke Jepang, berarti harus segera mengambil IELTS-nya dalam waktu misalnya paling telat ya di bulan Oktober, November. Nah November. Nah Desember mungkin kamu coba cari jadwal ACT. Ibu rasa November itu nggak ada ACT. Ibu coba. Ya Bil ya. Desember Bu. November itu nggak ada, Ibu cek kemarin. Dan untuk yang bulan ini udah nggak mungkin. Jadi hanya satu kali peluang itu hanya yang Desember. Itu pun pendaftaran dibuka bulan depan kalau nggak salah Oktober ya, baru dibuka. Baru dibuka dari sekarang. Udah dibuka ya, dan itu biasanya seatnya itu rebutan, apalagi SAT nggak ada. Nah jadi kamu hanya punya satu kali kesempatan untuk mengambil ACT di tanggal 10 Desember dan didaftar dari sekarang. Jangan berpikir nanti bukanya nanti sampai Oktober sampai November misalnya. Nanti itu tiba-tiba habis dan kamu akan kerepotan sendiri gitu. Untuk kenapa habis? Habis di lokasi yang kita mau. Kita maunya di Jakarta misalnya, lokasinya di yang dekat-dekat sini gitu. Yang dekat IC di mana, Bill? Ada di British, ada di International School? Di Jakarta ada di PTNet Informatika, PTNet 4.0 Informatika. Di Jakarta itu nggak banyak tempat rasanya ACT ya? Di Jakarta cuma satu, di Bandung ada 2, di Malang ada. Nah itu nggak enaknya ACT ya. ACT itu sedikit sekali dan kalau jadwal sepertinya sama dengan SAT karena November itu juga nggak pernah ada si SAT itu, banyaknya hanya Desember, kemudian nanti akan maju lagi di Januari atau Februari, nanti nggak ada lagi nanti Mei. Nah gitu Rahma. Jadi kalau Rahma siap untuk yang Desember ini, kamu harus mengejar IELTS dan ACT gitu. Rahma, siapkah? Opsi 1. Bu, yang ACT-nya kenapa ACT Bu? Maksudnya SAT juga bisa? Enggak. Kalau kamu mau MX nggak bisa. SAT-nya kan tidak ada lagi yang subjek sekarang. Subjek sudah ditutup. Adanya SAT itu bukannya yang general saja. Nah, untuk di iMac itu tidak bisa SAT yang general. Harus SAT yang subjek. SAT yang subjek tidak ada. Jadi kamu harus ambilnya ACT atau IB atau A-level. A-level yang mahal sejibun itu. Nah, kalau kamu nggak siap Desember, berarti kan nggak siap di Tohoku. Tohoku hanya 1 kali round. Sebenarnya masih ada, Rahma gitu. Aduh, aku kayaknya terkejar-kejar sekarang dan nggak siap. Ambil yang periode ambil yang university yang keberangkatannya di spring tahun 2023, bukan diberangkatkan di fall 2022. Kan yang sekarang disiapkan itu untuk mereka yang berangkat fall 2022 atau bulan September di 2022. Maka dia harus mempersiapkannya sekarang ini di semester 1 karena semester 2 akan tes. Tapi kalau university yang membuka atau menerima mahasiswanya di spring 2023, artinya kamu akan berangkat di April 2023, itu nggak masalah. Contohnya ada Kyoto University jurusannya Civil Engineering. Itu juga sangat-sangat menarik. Yang kedua ada juga GCEP-nya TITEC, ya Global Science and Engineering GCEP program. Nah itulah pokoknya ya si GCEP. Nah GCEP itu bisa juga
menjadi satu pilihan gitu, pilihan untuk kamu menyiapkan studi ke Jepang dengan bidang yang tadi kamu suka. Aku lebih suka fisika. Nah, dia tahun ajarannya atau tahun pelajarannya dia mulai di April. Jadi jadi kamu tidak perlu terburu-buru sekarang. Nah, tetapi enggak enaknya kamu harus kuliah dulu di dalam negeri. Kamu harus diterima dulu di Indonesia. Nah, tetapi tidak jalur SNMPTN. Jadi kalau jalur SNMPTN kan sudah ngunci nih, udah selesai, kamu nggak bisa kemana-mana. Jadi kamu tinggalkan SNMPTN-nya dan kamu bersiap untuk mengikuti UTBK. Nah, jadi kamu kuliah dulu di Indonesia, harus diterima dulu di sini gitu ya, entah di UI, entah di ITB gitu, entah UGM, mungkin kamu tertarik di ITB, kuliah dulu nanti 1 semester biasanya. Nah, pada saat itu pendaftaran akan dibuka sekitar bulan Agustus, September, Oktober, sekitar itu nanti dibuka. Jadi rekrutmennya sekitar semester 1 ketika kamu kuliah. Itu juga nggak apa-apa. Seperti kemarin Kak Mutia ya, Kak Mutia malah 3 semester di Indonesia, bukan 1 semester lagi, 3 semester. Dia di Kyoto University. Nah, ini juga untuk kamu yang suka fisika dan tidak tergesa-gesa sekarang. Misalnya kamu ngerasa, ini udah bulan apa ya, September, Oktober bahkan, Oktober ya sekarang ya ampun, Oktober, November, Desember, siap nggak ya ngejar ACT, siap nggak ya aku IELTS gitu kan, kayak terkejar-kejar Rahma misalnya. Ya udah, usia atau merasa nanti ketinggalan itu nggak masalah lagi gitu. Banyak kakak kelas juga yang seperti itu nggak masalah gitu untuk nyiapin ke Jepang. Jadi kamu nanti bisa nyiapkannya nanti di tahun depan setelah kamu beres UN malah nggak ada UN ya, ujian sekolah. Jadi beres ujian sekolah baru kamu menyiapkan lah itu ACT-nya di periode yang Mei. Ambil aja yang bulan Mei. Jadi kamu benar-benar siap. Udah urusan sekolah selesai, kamu UTBK udah selesai, kamu sekarang fokus dulu belajar untuk UTBK, dapatkan UTBK terbaik, kamu kuliah dulu di ITB 1 semester. Selama kamu kuliah di ITB, kamu mempersiapkan untuk sekolah ke Jepang. Bisa di TITEK, boleh di TITEK. TITEK ini pengen banget kalian mendaftar. Jadi Ibu tuh sering ngobrol dengan profesornya ya, profesor dari TITEK itu, Bu Rini kasih dong aku anak insan cendekia gitu. Apalagi kalau sekarang tahu nih UTBK-nya top banget, pasti pengen banget gitu. Nanti akan dibantu sama profesornya untuk menulis esai dan segala macamnya. Itu udah janjinya gitu. Itu udah. Jadi beberapa sudah disiapkan waktu itu. Kesempatan emas nih ya. Iya, dia pengen banget. Dan waktu itu sudah sebenarnya ada siswa kita yang udah disiapin tuh. Ibu udah nyiapin banget jagoannya. Tapi rupanya terlalu jatuh cinta dengan ITB, akhirnya tidak menyiapkan untuk yang ke TITEK-nya. Aku udah cinta banget tuh sama ITB, dia diterima di STAY. Pastilah anak-anak itu diterima di ITB. Gitu. Tidak ada anak-anak yang berangkat ke Jepang tidak diterima di ITB. Jadi semuanya harus meninggalkan ITB. Semuanya gitu. Jadi memang pasti diterima di perguruan tinggi terbaik dulu di Indonesia. Gitu Rahma ya. Jadi kalau kamu nggak siap, ya udah nggak apa-apa gitu. Misalnya nggak, kalau sekarang terlalu terburu-buru. Tapi jurusannya itu beda. Gitu ya, kamu nanti boleh baca jurusannya, nanti ibu share di grup Envera ya, nanti linknya bisa kamu pelajari. Jadi ada Global Science Engineering Program gitu dari TITEK. TITEK itu juga top 10 university di Jepang gitu. Kakak kelas kalian yang ada di sana ada banyak, yang lulusan S3 kita banyak, tetapi memang belum ada yang S1-nya dari TITEK gitu. Jadi mereka banyak yang S2 dan S3-nya di TITEK itu. Itu banyak sekarang itu. Bahkan ada yang jadi dosen kayaknya, ada dosen. Yang kemarin Kasani dapat beasiswa Mitsubishi juga sekarang lagi S2 atau S3 di TITEK juga. Jadi begitu Rahma, kamu pikirkan betul ya, kalau kamu siap dengan 2 bulan ini mengambil IELTS dan ACT, ambil. Tapi kalau nggak yakin, coba dipertimbangkan untuk menundanya dan ambil yang nanti spring penerimaannya, gitu, yang spring session. Gitu Rahma. Bu. Kecuali kalau kamu siap, kita selalu support. Rahma ada lagi, tapi dia punya strategi lain ya Rahma ya. Dia berencana untuk mengejarnya itu dengan bimbel persiapan itu ya Rahma sama IELTS itu untuk meyakinkan si Bu. Penasaran ya apakah nanti bisa kekejar di pendaftaran yang Januari itu. Karena kan tesnya harus 10 Desember. Jadi siapnya bukan Januari, tapi siapnya itu harus 10 Desember tuh udah tes. Gitu. Dan IELTS juga harus dilihat mungkin ya sekitar November. Kalau IELTS itu cenderung banyak lah, setiap minggu pasti ada jadwalnya. Lebih gampang kalau IELTS gitu. Tapi ya belajarnya juga kan pasti nggak mau nanggung kan. Karena ACT ini sangat menentukan untuk dipanggil atau enggak gitu. Kita punya pengalaman juga dengan alumni yang membuat aku sedih juga gitu ya. 2 kali ikut requirement dan 2 kali juga tidak dipanggil. Gara-gara SAT-nya. Padahal matematikanya sudah sempurna. Tetapi 800 itu kurang apa ya, tetapi mata pelajaran lainnya fisika itu masih 700.
700 dan kimianya itu 690 itu nggak dipanggil tes. Padahal nilainya sudah 2.200. Matematikanya 800 coba. Sempurna. Nggak dipanggil tes. Tahun depannya ambil lagi. Ikut lagi tahun depan. Nggak dipanggil lagi juga. Gegara SAT gitu. Jadi untuk IPA, SAT itu penting banget. Kalau IPS itu enggak. Gitu. Maka harus sempurna. Nah, kalau untuk IELTS-nya sih kayaknya nggak terlalu. Jadi Bill IELTS-nya 6,5 itu tuh juga nggak masalah Ibu rasa. Gitu. Yang penting minimumnya terpenuhi aja overall. Gitu. Kalau syaratnya 6 terpenuhi. Nah, tapi kalau ACT nanti itu penting banget. Jadi harus siap Rahma dengan itu ya. Ya, oke, ya benar. Titek memang April gitu. Jadi nggak masalah Titek April juga. Kamu ada untungnya ya sekolah yang berbeda. Pengalaman saya sendiri gitu ya. Jadi misalnya kamu ke Jepang nih di bulan April. 1 semester kamu belajar ITB dengan ilmu yang hampir sama. Begitu datang ke sana, ilmu itu berguna banget. Yang pertama berguna untuk tesnya. Jadi ketika kamu tes di Titek, tesnya itu kan ada tes tulis atau tes interview juga sebenarnya soal. Soal-soal itu adalah soal-soal kamu kuliah semester 1 gitu. Jadi, untuk aku udah belajar ya gitu di kampus. Itu tuh berguna banget. Kamu kuliah 1 semester itu menjadi dasar untuk mengikuti tes itu. Sebenarnya nggak rugi sama sekali. Gitu. Jadi 1 semester gitu tuh nggak pengaruh juga. Usia itu untuk itu nggak pengaruh gitu ya. Bahkan kan sekarang anak-anak apalagi yang ada exchange 1 tahun hilang bahkan gitu ya, itu tidak terbuang waktu 1 tahun juga. Banyak anak-anak melakukan itu. Jadi nggak masalah juga. Yang penting kamu dapatkan beasiswa aja. Itu yang paling penting. Jadi jangan merasa 1 semester ketinggal, enggak. Jadi belajar 1 tahun di ITB, di UI, asalkan dengan major yang sama ya, dengan major yang sama. Yang pasti kalau di ITB itu kan tahun pertama itu tahun TPB, tahun persiapan bersama. Yang dipelajari adalah matematika dan fisika kalau engineering. Matematika, fisika, dan sedikit kimia sepertinya. Tidak ada pelajaran biologi atau lainnya. Kimia ada apa enggak ya? Kayaknya enggak ada juga deh. Adanya ya fisika dan matematika, dan itu menjadi bekal kamu untuk nanti bahkan interview atau tes untuk ke Jepang. Itu terasa banget gitu. Waktu Alia tes tuh begitu, Hai. Jadi 1 semester dia di ITB itu ngerasa, aku belajar ini di kampus gitu. Ditanya di interview. Jadi di interview itu kan mengerjakan soal tuh interview. Jadi 1,5 jam itu mengerjakan soal dengan interview gitu. Dengan 3 orang profesor suruh soal kan nggak enak banget ya dengan mengerjakan soal esai ditungguin oleh profesornya. Coba please define aduh apa gitu. Padahal itu online gitu. Jadi dia kerjakan di depan profesornya. Hasilnya dilihatin begini. Hasilnya langsung ditengokin di kertasnya, Bu Hai. Coba tunjukkan di kamera. Itu interviewnya. Interview Jepang tuh jadi kayak biasanya waktu Alia tuh kayak di studio gitu, di satu ruangan, TV-nya besar sekali, mungkin setengah pintu katanya begitu. Jadi ada 4 orang profesornya. Dia masuk ke ruangan tuh, ada meja, ada alat tulis. Jadi dia mengerjakan soal di situ. Profesornya langsung bertanya. Jadi soal, benar-benar soal. 4 orang profesor menanyakan, ada ahli kimia misalnya, ada ahli fisika, ahli matematika. Masing-masing soal seperti itu. Dan yang ditanya pada saat itu adalah materi yang kuliah semester 1 kata dia. Dan itu beruntung katanya, Bu beruntung aku kuliah dulu di ITB 1 semester katanya. Fisika yang ditanya ya turunan rumus lah, apalah gitu. Itu berguna sekali, insya Allah. Jadi semua ada hal baiknya deh, gitu. Mau yang penting Rahma sekarang mengukur diri kamu. Yang paling penting ya sekarang kan yang punya badan kamu ya. Ibu aku pengen nyoba seperti tadi mungkin cerita ke Bu Hai, aku ingin nyoba dulu dengan cara bimbel, boleh dicoba. Tetapi jika nggak nyampe, kamu nggak usah berkecil hati, itu poinnya. Kalau kamu nggak nyampe dengan persiapan itu, masih ada kereta berikutnya yang akan lewat. Nah itu. Kalau keburu, alhamdulillah. Jadi keburu alhamdulillah kerjakan sekarang. Nah, tapi kalau enggak tetap pengen ke Jepang, coba yang berikutnya. Insya Allah gitu. Ya Rahma ya, yang penting dua-duanya dicoba. Pasti penasaran kan, pengen cobain tapi ya takut gak keburu apa-apa, yang penting jalanin dulu ya. Mental kita siap kalau kekejar. Lanjut kalau kekejar ya jangan sama kayak kalian ya kalau lomba tuh ya mempersiapkan hal yang baik gitu Rahma. Ada lagi Rahma? Udah. Nah, oke. Ibu apakah Tohoku sebentar, Tohoku apakah bisa pakai A-level? Bisa pakai A-level.
Ya, jadi bisa yang punya A level bisa gunakan A level. Itu kan sebenarnya sama aja ya, tes seperti itu. Kemudian Billy, oh ya karena takut terlalu tua, Bu, karena ada kelahiran 2003. Normalnya emang lahir tahun berapa anak-anak sekarang ini? 2004 sih. Setahun aja. Enggak masalah, enggak. Iya, nggak masalah sih, beda setahun. Contohnya yang nyata itu yang seperti Muti itu banyak, nggak hanya Muti gitu. Muti itu cuma satu kebetulan yang kita tampilkan dan dia satu setengah tahun kan, dengan sengaja dia waktu itu, Mut kenapa nggak daftar di tahun yang kamu lulus gitu. Padahal udah Kyoto udah tahun depan dan dia menunda lagi setahun kan gitu. Tahun itu kan ada saingan teman aku, Bu, yang pinter itu, Bu, gitu. Jadi dia nggak mau Iya teman-temannya gitu, nggak mau temannya yang anak olim. Jadi memang temannya terima dan jadi beda 1 tahun dengan teman sekelasnya itu duluan. Strateginya ada-ada aja gitu ya. Ya Ini tapi perlu juga bercanda ya Bu juga. ya kayak gini nih kumpul. Jadi kan pasti yang mau keluar negeri teh udah jelas lah anak-anak juga yang pinter, yang punya kepercayaan diri. Strategi juga di kita ya Bu ya. Pasti nanti numpuk nanti pengen ke A, waduh ini saingannya temannya sendiri gitu. Ada kesempatan yang lain yang kosong nggak diisi siapa-siapa. Ya gitu. Jadi sebenarnya memang untuk di Jepang yang dengan beasiswa full ini adalah prodi-prodinya kan terbatas ya. Ya namanya juga berbahasa Inggris. Sebenarnya di Jepangnya sendiri semua jurusan ada gitu ya. Semua jurusan ada, tetapi kan tidak semuanya ditawarkan dalam bahasa Inggris. Nah, yang kita inginkan adalah yang berbahasa Inggris supaya kita nggak susah dan juga beasiswa. Kalau nggak beasiswa ya kita juga repot juga gitu. Jadi syarat kita yang banyak ya, berbahasa Inggris dan beasiswa. Nah, ini menjadi prodinya terbatas seperti di Tohoku ya hanya ada 3 prodi tadi gitu ya. IMEC, kemudian juga AMB dan AMC gitu. Jadi tiga prodi itulah yang ada. Nah, yang agak banyak mungkin di Nagoya. Nagoya ada 11 program studi. Nah, kemudian sebenarnya ada juga yang Kyoto IUP itu juga ada. Tetapi apa ya, Kyoto IUP itu sejujurnya ya susah banget gitu. Maksudnya lumayan nyiapkannya itu dan saingan kita itu nyata gitu. MHT gitu kan ya udah tahu kan saingannya itu gitu. Jadi kita itu nggak bisa biasa saja gitu. Itu tadi ya. Kalau kata Kak Dini kemarin, nggak punya ACT atau itu tuh nggak apa-apa kok gitu. Tapi itu pasti menjadi penguat banget gitu jika kita punya dokumen itu. Jadi saingannya tuh kuat banget di Kyoto IUP. Walaupun mereka sih beberapa kali kan profesornya juga ke IC ya ke sekolah kita dan selalu bilang aku mau dong gitu murid-murid kamu. Ya aku sih ya mau. Kenapa juga kamu nggak ngambil gitu kan ya sebenarnya gitu. Jadi memang harus well prepare lah dengan kesana itu. Oke, kemudian maaf Bu. Kenapa, Kan, Bill? jadi ya Bu, mohon maaf izin melaporkan juga. Jadi kalau dari BPS sendiri semalam udah buat form kan kalau misalnya kita harus ngumpulin raport yang 4 semester itu. Tadi saya tadi pagi ke kurikulum terus udah nyekan beberapa raport sih Bu. Tapi 47 orang Bu lumayan. Berapa? 47 yang mau keluar. 47 orang Bu. Yang mau apa ini 47 orang Ya, yang nyiapin? Yang mau dapat scanan raport 4 semester. Oh, baiklah. Tapi ini berapa? Ini 13, nanti yang lainnya akan bergabung mungkin ya. Dan sebagian mungkin belum ada di sini mungkin ya? Iya, Bu. Scanan raport itu biasa buat yang apa itu? Yang biasa itu, Bu. Yang kan suruh melampirkan raport 4 semester. Raportnya kan harus ditranslate bukan? Iya, tapi bukannya harus nge-scan dulu habis itu. Oh ya. Masih nge-scan-nya itu ke penerjemah. Raport itu nggak kalian pegang memangnya? Nggak paham. Iya Bu, rapotnya di kurikulum. Oh, nggak dikirim PDF? Jadi yang ngirim PDF-nya itu bukan dari kurikulum, tapi wali kelas nyikan satu-satu, baru dikirim ke siswanya Bu. Oh gitu. Ibu pikir file PDF itu sudah ke file ke email anak-anak. Rasanya dulu begitu deh. Enggak ya sekarang ya? Lupa Enggak sih, ya. kayaknya terakhir yang dulu juga yang PA-PA-nya itu ya yang pada nyekenin masing-masing setelah ditandatangan itu Bu. Oh, soalnya waktu tahun lalu saya dengan Bu Neng itu kurikulum semua yang ngirim langsung ke email mereka langsung 100 sekian gitu. Tahun lalu.
ketika si anak-anak ya mungkin sekarang berbeda ya. Baiklah, berarti sebenarnya tentang expected graduation. Kamu harus cek dulu di kampusnya apakah meminta itu. Kalau meminta itu baru dibuatkan. Ibu dan Bu Haye tidak akan membuatkan expected graduation kalau kalian belum memiliki IELTS atau SAT atau ACT seperti itu. Karena kesungguhan kalian akan mendaftar itu dicirikan dengan dokumen yang lainnya. Jadi kita tidak mau deposit, kita tidak akan deposit menyiapkan dulu expected graduation-nya, terus memberikan, terus nanti juga akan terbuang, tidak tergunakan. Jadi, Ibu, aku sudah punya IELTS, aku sudah punya skor ACT, dan aku akan mendaftar kemana, gitu ya. Jadi, itu baru kita buatkan. Jadi, kalau masih bingung akan mendaftar kemana dan belum tahu akan mendaftar, misalnya, belum jelas, nanti kita tidak akan buatkan. Membuat itu mudah, gitu. Nanti caranya sama. Nanti Ibu akan buatkan formnya, modelnya tadi, nanti Ibu Hai nanti akan sebar ke kalian diisi namanya. Nanti kalian tinggal isi nama, tanggal lahir sesuai kebutuhan kalian, nanti kalian send back lagi ke email BK. Nanti Bu Hai yang akan mengurus memprintnya pakai kop suratnya dan tanda tangan di kepala sekolah. Itu mudah nanti Ibu buatkan. Tetapi kalian harus menunjukkan dulu bahwa kalian sudah menyiapkannya. Benar-benar kayak tadi misalnya 47 orang. Kita nggak bisa membuatkan 47 untuk semuanya expected graduation, nggak bisa karena belum tentu juga mereka 47-nya mendaftar gitu. Mungkin baru niat. Jadi kalau baru niat belum kita buatkan gitu ya. Jadi supaya dicatat amalnya. Iya belum dicatat oleh kita. Betul. Dan itu ada kita tunjukkan juga dia itu akan digunakan kemana gitu. Digunakan ke universitas apa gitu. Jadi benar-benar sudah diniatkan akan kemana dan surat itu dibuat berdasarkan kapan university itu dibuka gitu. Jadi kalau misalnya nanti rentang waktunya akan dibuka bulan apa ya kita juga membuatnya benar-benar fresh gitu, baru. Jadi nggak dibuatkan sekarang baru niat nih daftarnya tahun depan bulan Juni gitu. Waduh gimana ya masih lama banget benar. Gitu. Jadi karena ada nomor surat soalnya Bill. Nomor itu kan dikeluarkan legalitinya. Jadi legalitinya ini yang harus kita hati-hati. Membuatnya gampang banget. Jadi secepat kamu meminta, secepat kita akan lebih cepat lagi. 1 kali kedipan udah jadi itu ya Bu Hai. Insya Allah kita mah pelayanan prima. Jadi insya Allah Ibu tidak akan membuat kalian sulit. Yang penting kalian, pokoknya semua yang paling sulit itu ada pada diri kalian yang nyiapin dokumen itu. Yang paling sulit itu kan tadi yang pertama IELTS, kemudian untuk anak IPA itu ACT-nya, kemudian esai. Nah ini, menentukan topik esai ini dahsyat. Lumayan. Nah ini yang harus kalian persiapkan gitu. Kalau enggak ya lumayan juga nanti. Sebentar ya Ibu. Bentar ya nak ya. Sambil coba ini udah jam berapa nih? Nanti Billy terlambat. Ini satu lagi mungkin yang ada di IC Bu salsa Bu. Oke. Jadi tadi Rahma clear ya Rahma. Jadi kita menunggu action kamu. Coba pikirkan mana yang kamu siap, setelah itu kita jalankan. Kalau enggak sekarang ya tahun depan. Oke. Salsa ya, Salsa Bila. Gimana Salsa? Masih adakah di sana? Suaranya Sal? Waalaikumsalam. Kalau di saya kecil ya. Oh, di aku juga kecil. Sama, berarti Sal kurang deket kali Sal. Salsa ada di mana Sal ini tempatnya? Nebeng ke Rahma kalau enggak. Nebeng ke Billy jauhan. Beda asrama. Soalnya suaranya gede kalau di tempat Billy. Gimana Sal deketin ke mic-nya Sal? Connection. Pindah ke sini Bu. Iya Bu. Ayo Amit. Makasih Rahma. Jadi mungkin saya mau ambil yang tadi yang program Spring 2023 Bu, karena saya rasa persiapan saya terutama untuk SAT-nya masih kurang. Sebentar Bu. Udah ini Bu. Kalau Ibu
Ya, halo. Ini yang ngomongnya Iya. Salsa kan? Ini. Iya, Salsa, Bu. Ini Bu, mungkin saya mau ke yang civil engineering atau enggak industrial engineering gitu. Kalau kira-kira Possible. mungkin yang Industrial engineering yang di mana? Nah itu kalau yang industrial engineering saya juga masih nyari-nyari sih Bu. Cuma kalau yang civil engineering itu saya mau di Kyoto. Ya, kalau industrial engineering Ibu rasa nggak ada, karena yang ada itu malah di KAIST ya, industrial engineering. Tapi kalau di Jepang dia tidak buka program itu. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya industrial engineering kalau di program yang J30 ya, program yang berbeasiswa dan program yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris itu nggak ada yang Ibu pahami, Ibu tahu sekarang ya. Tapi kamu boleh cari-cari. Tapi kalau civil engineering memang ada. Dan satu lagi adalah tadi apa programnya GSEP di TITEK. Kamu mungkin udah pernah dengar ya, udah tahu kan TITEK ya. Jadi kamu boleh cari program TITEK-nya di program GSEP-nya di TITEK. Itu sama di tahun yang berikutnya. Atau kalau suka komputer bisa juga di Ritsumeikan. Nah, itu juga sama dibukanya nanti tahun depannya di spring. Tapi jurusannya computer science. Oh iya Bu, saya mau bertanya Bu. Kalau pendaftaran gitu umur itu tidak menjadi persyaratan gitu kan ya Bu? Kebetulan baru ya Bu? Minimal 21 deh. Iya. Kayaknya apa minimal? Iya. 21 apa maksimal? Enggak mungkin lah. Maksimal salah. Maksimal 21. Maksimal 21. Umur kamu berapa? Lulus juga 18 paling ya? Enggak, Bu, 25 belum. kan? Enggak 25 kan? Enggak, Bu. Mungkin saya sekarang baru beberapa hari yang lalu masuk 17 sih, Bu. Oh, masih oke lah. Masih cukup. Nah, jangan khawatir ya. Iya, Bu. Oke, Rahma, jadi kamu rasa-rasai dulu deh ya, mana yang sekiranya memungkinkan. Nah, ini coba Ibu share programnya GSEP. Nah, ini salah satu program yang menarik nih, gitu ya, di TITEK ini. Nah, si GSEP ini, wah, nih, keren banget. Ini nanti Ibu bisa hubungkan kamu dengan profesornya, ya. Profesornya nanti ketemu, nanti kamu bisa ngobrol dan bisa menyiapkan. Dan nanti juga akan membantu tuh, nanti bikin esainya kayak apa. Nah, ini tapi belum buka untuk yang tahun sekarang, karena kan ini nih untuk yang April tahun 2022 nih yang sekarang. Jadi ini sedang berlangsung nih. Nah, kamu boleh lihat, tapi udah ya, currently calling for application. Nah, ini masih dipanggil nih. Gitu. Jadi ini tapi buat kakak kelas, bukan buat kamu gitu, yang untuk April tahun 2002 berangkat. Nah, baru hari beginilah dia melakukan pendaftaran. Ini sedang dibuka nih. Tuh Agustus 16, September 3. Oh, udah selesai deh pendaftarannya. Nah, sekarang tinggal preliminary-nya September 24. Nah, sekarang tinggal secondary-nya. Oh, ini tinggal ada pemanggilan untuk yang tahap kedua. Lolos tahap kedua nih screening-nya. Nih anak-anak diumumkan, kemudian admission result-nya tanggal 17 November. Jadi 17 November ini diumumkan anak-anak yang sekarang nih tahun ini. Jadi untuk Kakak Regarda, ini timing yang tepat untuk mendaftar ke sini. Gitu. Tapi udah tutup ya, yang udah daftarnya itu sekitar bulan Agustus. Nah, ini pas banget ya untuk contoh nih. Nah, jadi pengumumannya 17 November. Kemudian ngurus dokumen dan lain-lain, kemudian juga enrollment pendaftarannya atau keberangkatan biasanya di Maret 22 berangkat ke Jepangnya, ngurus dokumen, ngurus tempat tinggal dan lain-lain. Kemudian mulai tahun pelajarannya 1 April, selalu 1 April dia. Karena Jepang itu sebenarnya tahun ajarannya April, 1 April gitu ya. Di Jepang itu umumnya 1 April. Jadi filosofi mereka itu mereka menerima mahasiswa baru itu di saat sakura blooming gitu. Jadi kayaknya inilah saat yang membahagiakan. Jadi kesan pertamanya itu ngelihat sakura, seluruh anak-anak Jepang ya, mereka itu bahagia gitu di saat itu. Maka itu jadi tahun ajaran baru, lucu ya. Gitu. Jadi dia selalu April. Dan sakuranya baik hati gitu. Selalu April, 1 April dia turunnya. Kalau di kita kan musim nggak jelas ya, musim hujan, panas tuh udah kapan aja dia suka gitu ya. Kalau di sana masih tetap April itu 1 April tuh sakura turun gitu. Gitu. Ya, jadi gitu Rahma ya. Kamu bisa lihat di websitenya di sini ya. Kata kuncinya cari aja GSEP. Nah, GSEP
Global Scientist and Engineers Program, Tokyo Institute of Technology. Ya, Rahma, kebayang ya? Nah, Iya, Bu. jurusannya nanti, jadi jurusan ini nih sebenarnya semacam jurusan engineering, nah tetapi dia memadukan beberapa ilmu di dalamnya, jadi kayak interdisciplinary gitu, kalau dia bilang transdisciplinary, jadi dia belajar juga kimia, belajar fisika, belajar math gitu, belajar juga biologi kalau nggak salah di dalamnya. Nah nanti akan mengerucut dia itu, pada akhirnya dia akan memilih major mana tergantung nanti labnya yang akan dipilih. Jadi kalau di Jepang itu kan yang menentukan dia nanti prodinya apa keahliannya apa itu sebenarnya labnya. Dia akan memilih lab apa. Nah, itu akan menjadi ahli apa seperti itu. Dan di sana kan kayak kemarin kakak kelas mau cerita ratusan lab kan yang dibuka. Jadi jangan khawatir, di sini akan banyak ilmu, dan karena dia engineer ya engineering ya tentunya mata pelajaran fisika akan dominan. Tapi di sini semua dipelajari. Gitu ya. Sebenarnya selain GSEP juga ada Hokkaido University dengan program yang sama ilmunya seperti ini. Jadi sebenarnya banyak banget ya. Nggak selesai kita membicarakan beasiswa sekolah ke Jepang, itu banyak banget. Hokkaido juga mungkin nanti Ibu belum jadwalkan, juga pengen ketemu juga dengan kalian semua. Jadi ada program namanya ISP, Integrated Science Program. Jadi sama juga program engineer seperti ini yang menawarkan beberapa disiplin ilmu yang nanti dipelajari dalam satu waktu. Gitu. Gitu ya, Rahma. Iya, Bu. Ini salah satu Gimana, Sasa? Jadi saya mau tanya satu lagi, Bu. Tadi yang katanya bisa kita satu semester di ITB gitu dulu, terus kita bisa minta bantuan profesor ITB untuk bikin esai gitu. Itu kita minta profesor siapa saja? Bukan profesor ITB justru, profesor dari tadi TITEK-nya. Oh, dari TITEK-nya. ITB-nya nggak akan ngasih, dia udah jadi mahasiswanya, masa dibiarkan dia keluar? Iya, Bu. Daftarnya diam-diam. Daftarnya diam-diam nanti. Nanti kalau sudah diterima baru membuat surat pengunduran diri gitu ya. Biasanya anak-anak daftar-daftar aja. Dan nanti biasanya kadang-kadang kan ada bentrokan lah gitu ya dengan waktu waktu ujian gitu. Nanti harus pandai-pandai juga sih mengatur waktunya. Farhan masih ada di situ, Farhan? Ini Billy dulu kali Bu, mesti mau ke masjid ya. Farhan di rumah toh? Ya. Billy tadi udah pulang kan? Billy udah mandi. Billy udah mandi. Baru selesai mandi, Bu. Billy ada yang ditanyain? Enggak, Bu. Aman, Bu. Aman. Oh, Billy mah aman. Billy mah udah selesai, sekawapri dia. Nah, ini yang contoh untuk yang Aran ya. Mana? Mungkin laki-laki mah pada mau ke masjid kali ini. Aran? Next, Aran ya. Aran? Ya, sama mungkin lagi surat rekomendasi, Bu. Itu apakah dari BK atau dari MAPA? Nanti kalau dia minta harus dengan subjeknya, itu harus dari guru mapel. Biasanya kalau untuk bidangnya IPA ya, Bill ya, misalnya kamu ke KUAS, kalau nggak salah ada 2 deh. 2 yang diminta, satu dari subjeknya, satu dari guru mapel, satu lagi dari BK. Nanti kalau dari BK nanti bisa Ibu siapkan untuk recommendation letter-nya. Nah, tapi untuk dari mata pelajaran itu harus kamu cari guru yang sekiranya mau memberikan rekomendasi itu, atau mata pelajaran yang kamu biasanya mendapat nilai bagus gitu. Misalnya yang terbagus kamu fisika, ya mintalah ke guru fisika. Karena nanti kan akan direkomendkan tentang kamu belajar fisika yang bagus gitu. Jangan ke guru yang pelajarannya tuh kamu paling nggak bagus gitu ya. Jadi cari yang bagus. Yang kedua juga cari pelajaran yang relevan dengan studi kamu gitu. Kalau kamu engineering berarti fisika dan matematika aja. Pilih di antara 2 itu. Nah, kalau universitinya tidak mengharuskan guru bidang studi apa saja, sebenarnya kamu bisa pilih, bisa saya dari BK, bisa juga dari wali asrama, bisa juga dari wali kelas, bisa dari siapa aja sebenarnya. Kalau tidak mengharuskan dari disyaratkan apa gitu, biasanya sih gitu. Tapi memang kebanyakan tahun lalu anak-anak kan biar biar gampang keburu ini aja gitu kan. Kadang-kadang anak-anak kan ya mintanya cuma waktunya 2 hari kan begitu ya. Kalau ketemu guru lain dimarahin kan. Baru kesini gitu kan. Nah, akhirnya ya udahlah gitu-gitu. Ya bolehlah Bill, nanti kita siapin, nanti kita akan komunikasi lagi, kita wapri ya Billy ya. Untuk recommendation letter nanti Ibu siapin. Nah, ini untuk esai yang tadi nih anak-anak yang ke EPM atau EPS nih cuman ini kan ini EPU ya. Ini udah ada seperti ini nih. Ini contoh punyanya Verano. Cuman 150 kata, sedikit banget gitu. Jadi kalau
tadi nih ada Farhan dan ada Anggia, kalau belum bikin esai cuman gini doang kok gitu. Coba sedikit nih. Ada 3 esai. Satu jelasin tentang kenapa kamu belajar ke situ, kenapa memilih situ kan gitu intinya nomor 1. Kemudian esai nomor 2. Nah, ini gitu. Jadi apa hubungannya gitu, apa relevansinya gitu karena kamu dengan area studi yang akan dipelajari dengan dunia yang sekarang terjadi. Gitu. Nah, ini juga cuman berapa kata ya? Sekitar 100 atau sampai 150, cuman segini aja. Contoh ini Ibu share nanti Ibu rasanya udah share juga sih berapa waktu lalu, kayaknya udah dihapus kali ya, udah kelamaan ini. Terlalu semangat sayanya Bu Hai, jadi udah kapan-kapan tahu udah. Makanya udah aku kasih semua gitu. Maksud mungkin kamu waktu itu belum ini kan belum mungkin ada yang belum belum mau keluar negeri gitu, baru sekarang baru menemukan ahanya. Iya, jadi kan waktu itu udah ibunya yang terlalu semangat, kenapa yang cepat selesai? Ayo gitu. Ibunya udah itu kan udah gitu, udah lama gitu. Jadi ini juga sederhana sekali ini yang dicontohkan oleh siapa Verano ini tentang sekolah ahad kita gitu kan, tentang activity sebenarnya ini describe the personal challenges gitu ya. Jadi apa gitu. Nah, dia mengambil topik ini. Kamu cobalah cari di topik-topik lain. Apalagi sekarang masa pandemi ya, kayaknya banyak deh challenge-nya, banyak deh topik yang diangkat ya menghadapi bagaimana memotivasi diri self motivate gitu di zaman pandemi ini gitu kan ya, bergelut antara kecemasan gitu, menjaga diri dengan belajar dengan lain-lain mungkin bisa juga dikaitkan. Jadi cuman ini aja terus ada 5 kalau nggak salah esainya itu. Nah, ini juga tentang interest-nya ya, tentang interest-nya. Kemudian yang satu lagi ada esai terpisah tentang kenapa sih kamu merasa pantas mendapatkan beasiswa gitu kok intinya. Nah, ini yang tadi ya, tadi dicontohkan Ibu tadi di tabel. Nah, karena jadi sebenarnya nanti kita lihat apakah masih dibutuhkan tabel-tabel yang tadi gitu Bu Hai. Nah, karena sekarang tuh modelnya udah online semua ya. Jadi nggak ada lagi kertas. Kalau waktu itu kan masih ada kertas ya zamannya Iva itu. Nah, sekarang kan udah modelnya gini. Nah, bisa jadi tidak perlu lagi surat tadi, tetapi kolom-kolom itu tetap perlu. Nanti tinggal disalin kan. Terlepas nanti dipakai atau tidak. Nah, tapi ini tetap perlu kolom-kolomnya akan dimasukkan ke sini. Apa namanya? Tabelnya tuh. Tabelnya sama kan A1, A2, A3. Gitu. Nanti ini akan Ibu share. Sepertinya sekarang nanti Ibu tanya lagi lah, apakah masih perlu ada yang dikirim by post atau tidak? Kalau ada yang dikirim by post, berarti dibutuhkan surat-surat yang berstempel tadi Bu Hai. Tapi jika cukup ini saja, gitu, karena sekarang pandemi ya, ini pendaftaran pandemi modelnya. Jadi tidak ada yang dikirim hard copy, gitu. Semuanya by website. Jadi ini satu dokumen pendaftaran utuh ya, dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Nanti Ibu share di grup NVR. Itu mungkin ya. Mungkin cukup menjelaskan ya. Gimana, Bil? Cukup ya, Bil? Kayaknya udah sholat mungkin deh ya. Udah azan belum sih? Aran mau aran dulu, Ran? Belum azan nih kayaknya nih ya. Udah nih, Bu. Udah azan nih. Azan ya? Aran dulu mungkin ya. Coba. Aran besok mau tes ya. Good luck ya, Aran ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan Selasa ya. Mudah-mudahan ya. Dimudahkan. Hari Selasa sampai tanggal 15. Subhanallah. Lumayan ya. Barengan sama UTS bukan? PTS kapan? Kan nggak ada PTS. Oh nggak ada PTS, Hai. IC nggak ada PTS. Kan? Oh iya. Oh nggak ada ya? Oh. Nggak ada ya, Bu Hai? Saya tahu itu baru. Udah mulai dari online awal itu IC nggak ada PTS. Adanya PAS aja, PAT aja. Iya, adanya PA sama PAT. Oh, baiklah. Alhamdulillah ya. Jadi digantinya ulangan harian. Sebenarnya kan PTS sama ulangan harian sama aja. Cuma beda namanya. Ini Arannya mau ke Singapura apa mau ke Eropa? Mau ke Inggris, Bu. Oh, mau ke Inggris. Sorry, kok Eropa sih kayak gitu. Ke UK ya? Iya, Bu. Ya, bismillah ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan, Ran? Iya, paling itu aja sih, Bu. Reference letter ya. Saya lagi buat poin-poin juga, lagi buat yang kayak Ibu suruh. Nanti saya kirim ke Ibu. Nanti saya nggak tahu kapan selesainya. Ya paling itu aja sih. Soalnya selebihnya cuma ngisi dokumen-dokumen di UCAS-nya sama nulis personal statement. Terus nanti ada tes. Nanti ada tes dari Oxford-nya langsung tuh 4 November. Tes tulis. Terus baru setelah itu tes wawancara. Submit UCAS-nya kapan? Tanggal 15 Oktober. Jadi 15 Oktober itu semua dokumen sudah lengkap ya? Ya, harus lengkap.
Hasil A-levelnya belum ada, kan? Ya, bisa ini Bu, bisa apa namanya? Bisa Menyusul dikirimin ya? nanti. Bahkan katanya bisa sampai Agustus tahun depan. Jadi nanti kamu cukup mengirimkan nomornya pesertanya aja berarti ya? Iya, pokoknya kalau nggak salah, kalau aku nanya ke Aziz waktu itu, nulis aja nanti. Saya nggak tahu sih nulis di mana. Nanti saya tanya lagi. Katanya nulis aja kalau A-levelnya saya akan ikut nanti. Gitu. Biasanya di UCAS-nya, Ya. itu kan ada kadang diminta nomor tesnya gitu nanti mereka juga kan terhubung dengan si A-level seperti itu. Sama, paling saya mau nanya ini Bu, selain dari ke UK kan kalau ke Amerika kan pakai KMK. Nah itu misalnya saya daftar ke sana itu kan bisa pakai A-level. Nah selain A-level itu apa aja Bu yang perlu saya persiapkan gitu? Kayak berkas-berkasnya itu apa aja gitu? Berkasnya memang detailnya harus melihat di websitenya dia, ya kan? Tetapi biasanya kesemuanya itu lebih mudah kita siapkan. Yang sulit itu kan sejenis A-levelnya dan IELTS-nya. Itu pasti IELTS, A-level itu yang paling urgent. Yang lainnya selebihnya itu kayak ke Amerika ya standar lah, menulis esai, kemudian recommendation letter, itu sama. Jadi sebenarnya sekali kamu mempunyai recommendation letter gitu ya, itu sebenarnya bisa disubmit kemana-mana aja. Cuman memang nanti di recommendation letternya itu misalnya ibu bikinin nih recommendation letter kamu buat ke UK gitu, tapi kamu juga pengen mendaftar misalnya ke USA gitu, pengen ke Amerika ya, ibu juga bisa membuatkan rekomen yang sama gitu, sama isinya, tetapi tinggal ibu bedakan ini ditujukan ke universitas yang mana, gitu aja. Gitu. Jadi kelengkapannya itu hampir sama saja, prospective graduation ya pasti. Itu lain-lainnya ya raport. Submitnya harus ini nggak, bukan setahu saya kalau apa namanya daftar yang awal apa namanya early decision. Early decision itu kan Desember deadline-nya. Nah sementara A-level saya nanti keluarnya Januari, itu bisa ini. Maksudnya saya daftar early action dulu, tapi A-levelnya nanti saya submit gitu. Apa saya harus daftar di reguler? Kamu harus lihat dulu di Common App-nya. Kalau Common App-nya sudah bisa dibuka, nah kamu lihat bisa nggak begitu? Bisa nggak udah bikin akun? Nah bisa nggak itu nanti di postpone gitu loh si A-levelnya. Kalau bisa di postpone dan ada menunya gitu, nanti itu ya nggak masalah, berarti bisa. Kalau mau ngambil early decision gitu kan biasanya early decision itu kan lebih besar bangkunya ya, katanya kan gitu, bangkunya peluangnya lebih baik lah gitu. Nah kalau bisa ya nggak apa-apa. Jadi kamu harus lihat di Common App-nya. Kamu bisa email kok ke Common App. Ya kalau kamu udah bikin akun, kamu email aja gitu. Kamu bilang bahwa aku akan mendapatkan skor A-levelnya gitu. Atau bilang ke dia, boleh nggak aku pakai A-level gitu. Misalnya kamu boleh dari pertanyaan awal. Aku tidak mengambil ACT, kan sebenarnya Amerika tuh kan maunya pasti ACT lah punya tes mereka ya gitu. Nah aku punyanya A-level gitu, tapi kan sebenarnya level internasional sama, dan tapi level A-level itu akan dapat bulan apa. Dia cukup komunikatif kok si Common App itu. Kayak ibu juga sering email, cuman ibu nggak pernah balas, capek bacanya. Nah untuk recommendernya biasanya langsung di Common App-nya, ini bedanya. Jadi tidak ditulis seperti APU atau yang lain gitu. Nah, biasanya kamu menuliskan alamat email, maka kamu harus betul-betul mencari atau menanyakan dulu siapa yang akan recommender nanti, misalnya diminta berapa orang nih. Biasanya ada 1 atau 2 nanti tergantung universitinya. Nah, nanti si recommendernya itu akan langsung ngisi di Common App-nya gitu. Jadi dia akan submit, tidak kertas di-send gitu, di-send email gitu, enggak di attach file. Tapi benar-benar mengisi di situ, dan itu biasanya berkali-kali dia bertanya. Jadi misalnya nih, kamu minta ibu jadi recommender kamu, nanti kamu menuliskan sesuatu nih di Common App. Nanti dia tuh konfirmasi, dia nanya ke ibu tuh, murid kamu nulis ini benar enggak gitu. Jadi kadang-kadang tuh banyak banget yang harus diisi gitu si kampus itu. Tapi tergantung universitasnya. Waktu itu si yang rada ribet itu si MIT tuh. MIT tuh kayak gitu. Sampai berkali-kali lumayan banyak. Tuh. Jadi kalau untuk ke sana nanti coba lihat nanti di Common App persyaratannya dan lain-lainnya gitu ya Ran ya. Supaya nanti nggak mudah lah ke depannya gitu, nggak ribet. Kalau ke MIT gitu kan kalau nggak salah saya baca kuotanya cuma 2-3 orang Indonesia per tahun. Iya.
dia ya seperti itu. Tapi kalau mau nyoba kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kan Saya udah anak kita pernah saya udah sampai insecure interview sama loh. lawan-lawan. Pernah sampai interview kakak kelas kamu itu. Iya. Iya, interview di Jakarta. Pulang-pulang loyo. Ibu, aku diledekin gitu. Gak apa-apa, kamu kan diledekannya oleh MIT. Ibu bilang gitu, nggak apa-apa. Wow. Masa aku katanya bahasa Inggrisku nggak bagus, masa aku gini-gini, biarin aja yang ledek MIT kok gitu. Ibu bilang. Yang penting udah dipanggil ke secondary, ini udah bagus banget. Gitu. Nggak apa-apa kalau mau nyoba. Iya, Bu. Dan kalau nggak salah bisa mengajukan keringanan pembayaran. Bisa, ada deh caranya. Bisa, tapi memang setahu saya ya nggak sampai ringan, maksudnya nggak sampai habis banget. Terus itu cuma tuition fee-nya doang, nggak sama apa biaya hidup. Soalnya biaya hidup di sana kacau, Bu. Biasa aja, cuman 1.000 euro, 1.000 US kan biasa. Iya, tapi per bulan kan 1.000. Iya, 1.000. Kan angkanya kecil, 1.000 ya Bu Hai, 1.000. Kita punya uang 2.000 ya Hai ya, tapi rupiah. Masalahnya beda nih angka kursnya nih. Di sana cuma $1.000. Angkanya kecil. Gitu. Ya, dicoba aja dulu Ran. Kan kamu sudah punya dokumen, ya kita daftarkan aja. Nah, kalau perguruan tingginya tidak MIT, sebenarnya yang MSU coba deh. Kita punya alumni yang di MSU dan itu Michigan State University, Universitas Negeri. Uang kuliahnya murah. Enggak sampai 100 juta 1 tahun. Saya juga tertarik ke ini UC, antara UC Berkeley atau UCLA. Maksudnya pengen daftar aja. Iya. Soalnya mereka kuotanya banyak. Terus juga Universitas Negeri jadi murah. Universitas Negeri murah kok, di bawah 100 juta Ibu rasa masih oke lah. Gitu, masih kayak jalur mandiri lah di sini. Dicoba aja. MIT itu kan MIT Harvard itu mahal ya karena dia private university ya. Iya. Ya, 500 juta 1 tahun. Ya begitulah. 4 tahun 2 M ya. Iya. Begitulah Bu Hai. Jadi 1 tahunnya 500 juta waktu itu. Iya. Ketika dolar nggak ada beasiswa, memang dia sudah mendeklar ya tidak ada beasiswa gitu. Dan ya hanya untuk mereka yang siap dengan uang. Jadi kebanyakan ya anak-anak kita ya pengen di Amerika, mungkin tidak di top universitas, ya cari universitas yang negeri. Kalau negerinya sih nggak terlalu mahal lah, masih lebih mahal di Singapura bahkan universitas negerinya. Singapura mahal banget. Nanyang itu kan 150 juta 1 tahun tuh mahal malah. NUS, NTU itu mahal uang kuliah. Oke, gimana lagi nih tadi? Siapa tadi tuh? Salsa ini udah. Salsa udah. Oke. Tadi tuh tak lihat Madina dulu ya yang join duluan tuh Madina. Coba, iya. Ya Bu. Ini nggak apa-apa, kita ini udah pada sholat di waktu Indonesia bagian masing-masingnya ya. Mau sholat dulu apa mau kita lanjut? Ibu. 17, 18. Sebentar nggak Bu? Oh ya wes. Itu Bu, kalau misalkan nanti kita yang daftar keluarnya misalkan keluarnya fasting tahun 2023 itu kita masih dapat jatah SNMPTN atau enggak ya Bu? Enggak. Maksudnya SNMPTN gimana ya? Buat kamunya? Ya buat kitanya. Untuk kuliah yang sekarang. Gini, kalau Rahma akan mendaftar ke TITEK, katakannya nanti di tahun depan, apakah Rahma boleh mendaftar atau boleh disertakan dalam SNMPTN tahun ini? Begitu pertanyaannya. Iya Ibu. Tadi salah sih. Boleh, tapi kalau kamu diterima di SNMPTN-nya, kamu harus ngambil dan dikuliahi sampai selesai. Jadi kamu nggak bisa lagi berangkat untuk mendaftar ke Jepang, gitu. Nanti aja S2-nya ya, kalau mau ke Jepang jadi. Kalau sudah diterima SNMPTN, tidak bisa keluar sampai kapanpun itu, sampai lulus, gitu Rahma. Boleh. Ya, tapi kalau diterima harus diambil. Nggak boleh keluar nanti di tahun depannya. Oh gitu ya Bu. Terus sama recommendation letternya itu nanti kita minta dari kampus atau dari IC-nya gitu ya Bu? Biasanya anak-anak itu mintanya dari sekolah, dari kita. Biasanya yang sudah sih, insya Allah masih kita bantu. Gitu ya Bu? Masih kita bantu insya Allah. Sejauh ibu masih ada, ibu pasti bantu.
Terima kasih banyak. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Baik, sama-sama. Kita pasti bantu ya Bu Hai, sejauh kita masih ada. Insya Allah semampu kita. Baik, Mas Cukup ya Iksan. Salsa ya. Madina ya sekarang ya. Ya Bu. Apa Madina? Madina jadi ke EPU? Ya Bu, insya Allah. Jurusannya insya Allah yang APS Bu. Terus yang mau Madina tanya itu, yang ini Bu yang online assessment. Kan online assessment itu dia ditulisnya harus sebelum pendaftaran harus sudah diselesaikan ya Bu. Berarti kalau misalnya yang early ini harus diselesaikan sebelum tanggal 3 November. Nah itu tuh kan dia belum ini ya Bu, belum kasih atau gimana. Terus habis itu menurut keterangannya, katanya dia bilang bakalan baru bisa dikerjain setelah payment, setelah kita payment lah, setelah masukin semua data, payment, submit, baru kayak ada keterangan nanti apa online assessment-nya. Nah itu tuh nanti keterangannya kita bakalan dapat email berupa tanggalnya atau gimana Bu? Iya, email tanggalnya untuk online interviewnya. Akan dikasih jadwal. Itu interviewnya cuma 5 menit aja kok, 10 menit kok. Sama yang itu Bu, sama yang core ability assessment, sama yang Watson Glasser itu serentak gitu atau gimana Bu? Serentak. Oh jadi setelah 5 menit interview pakai artificial intelligence gitu, terus udah gitu lanjut gitu ya Bu? Lanjut itu apa Watson Glasser sama online ability core ability assessment. Iya, ya itu sebenarnya itu kan yang sebelum kamu sebelum tes yang sesungguhnya kan sebenarnya sebelum selesai dokumen itu ya. Jadi memang yang daftar ke EPU itu sekarang tuh banyak banget ya. Jadi seleksinya lumayan ketat gitu. Jadi mulai tahun ini sepertinya ada online interview dulu gitu sebelum. Jadi kalau dulu itu hampir semua dokumen dikirim dan hampir semuanya dipanggil untuk interview tes. Nah, tapi sekarang itu tidak karena seleksinya semakin ketat, yang mendaftar juga semakin banyak. Maka sebenarnya ini salah satu cara untuk menyeleksi anak-anak yang benar-benar atau sungguh-sungguh gitu, yang akan melanjutkannya. Jadi mereka sebenarnya hanya melihat motivasi gitu, motivasi anak-anak ini sungguh-sungguh nggak sih gitu lah untuk melanjutkan pendaftaran di EPU. Gitu sih sebenarnya. Gitu, kalau anak-anak ini bersungguh-sungguh ya biasanya dia akan lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Jadi ikuti aja Madinah apa yang dimintakan di situ gitu ya, semua persyaratannya, ya udah jalanin. Sebenarnya paling sederhana kok, EPU juga sederhana untuk mendaftarnya. Kalau kamu sudah punya IELTS gitu ya tinggal esainya yang seperti tadi. Berarti kan dibuka tuh nanti tanggal 13 ya Madinah ya? 13 November ya? 18 Oktober Bu, tanggal 18 Oktober tutup 3 November. Oh, untuk yang early, yang awal-awal. Yang awalnya ya, yang early-nya ya. Kamu sudah membuat akunnya? Sudah Bu. Ya, apa yang kurang? Ini Bu, udah ada esai di situ, udah ada 4 esai dan esainya dirubah dari tahun lalu. Terus Madinah tuh bingung yang ini Bu, yang kan kita kalau misalnya mau apply scholarship itu kan centang gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, itu tuh ada kayak keterangan pendapatan per tahun. Disuruh bilang lah pendapatan per tahunnya berapa. Nah, itu yang dihitung orang tua, maksudnya ayah aja, pendapatan ayah per tahun, misalnya gaji sebulan dikali 12 sama ibu atau ditambah ibu, karena kan nanti dia disuruh ini ya Bu, disuruh ngelampirin bukti. Nah, itu takutnya tuh kalau cuma dikira-kira terus nggak akurat gitu atau jadi masalah nantinya gimana Bu? Kalau orang tuamu kerja di perkantoran, di kantor, itu nanti minta surat keterangan aja ke kantor nominalnya. Jadi kamu menyebutkan angka, itu kamu punya buktinya, kamu pegang. Kalau belum diminta, kamu keep gitu. Jadi misalnya penghasilan ayah nih 1 bulan katakan 10 juta, 12 bulan itu 120 juta. Nah, itu ditunjukkan dengan sebuah surat keterangan dari kantor bahwa Bapak ini bekerja di sini dengan penghasilan 1 tahun sekian gitu. Itu ada. Jadi ada angkanya, misalnya 10 juta kali 12 bulan 120 juta. Udah, itu yang nanti kalau kamu tinggal menuliskan angkanya di form EPU ya, tuliskan angkanya segitu. Itu penghasilan ayah. Nah, kalau penghasilan ibu punya sendiri juga ya sama seperti itu. Gitu. Misalnya penghasilan ibu sama 10 juta sebulan kali 12 120 juta. Ya udah masing-masing ayah dan ibu. Tetapi kalau nanti di form EPU-nya adalah kolom sendiri, kolomnya hanya 1 berarti kamu jumlahkan. Nah, ini nanti akan diminta juga pada saat kamu diterima. Pada saat kamu diterima ini nanti akan diminta lebih detail. Jadi sekarang tidak boleh ngarang, tidak boleh
asal mengisi, karena nanti ini akan dibawa pada saat kamu diterima, pada saat keberangkatan untuk mengurus visa, gitu ya. Untuk ngurus visa tuh nanti harus ada penghasilan orang tua dan itu dibuktikan dengan surat tadi, surat keterangan dari kantor. Kalau ibu kan gampang, kalau kita kayak Bu Hai gitu kan pegawai negeri ya, udah jelas ada penghasilannya. Itu udah datang stem dari IC gitu, dari kantor nih penghasilan kita. Nah itu tinggal disalin. Surat yang sama nanti pada saat kamu berangkat seperti itu, nah itu juga akan disalinkan lagi dalam sebuah tabel gitu. Itu pasti surat ayah dan ibu. Jadi nggak boleh menebak gitu. Ya, jadi harus sama dengan yang dibuatkan di kantor. Kalau sekarang belum dibuatkan dibuatkan di kantornya, belum diminta buktinya, bilnya atau namanya surat keterangannya, ya nggak apa-apa kamu keep. Tetapi surat yang kamu dapatkan itu resmi dan kamu menyalinnya juga dari informasi yang resmi dari bendahara kantor atau bendahara tempat bekerja. Ya, jadi digabung ayah dan ibu. Kalau nanti pas saat kamu berangkat nanti nggak digabung, nanti ada kolom sendiri-sendiri untuk ayah, untuk ibu dan bahkan diminta juga rekening bank. Rekening bank itu berapa gitu, ada berapa nanti akan disalinkan dan itu juga menjadi sebuah data. Jikapun punya penghasilan banyak gitu ya, jangan khawatir misalnya kamu nanti berpikir nanti aku nggak dikasih beasiswa dong kalau penghasilan orang tuaku banyak. Itu nggak ada hubungannya gitu ya, nggak ada hubungannya antara penghasilan orang tua banyak terus mereka pikir anak ini nggak butuh beasiswa, enggak sama sekali. Jadi yang menentukan beasiswa itu bukan anak-anak yang mereka anggap tidak mampu, bukan, tetapi anak-anak yang mereka anggap layak mendapatkan apresiasi gitu dalam bentuk scholarship gitu. Jadi nggak masalah. Jangan khawatir misalnya, aduh aku gajinya nanti kebanyakan dikecil-kecilin gitu ya. Jepang kayaknya nggak sama dengan Indonesia. Kalau Indonesia mungkin itu pengaruh gitu ya. Nanti kalau gajinya gede nanti nggak usah dapat beasiswa gitu. Kalau di Jepang nggak. Ya, jadi jangan khawatir Madinah. Jadi ayah dan ibu kamu mintakan surat penghasilan dari kantor dan itu kamu keep, simpen atau kamu scan. Nanti itu akan dibutuhkan pada saat nanti kamu akan berangkat. Untuk pengurusan visa itu pasti diminta. Ini Bu, kebetulan ayah Mbak Dina punya usaha sendiri. Kalau itu gimana Bu? Iya, nanti juga pasti ayah kamu kan punya penghasilan kan, nanti ada surat keterangan. Keterangannya sebagai owner atau apa seperti itu. Oh iya ya. Dan biasanya diminta NPWP, surat keterangan pembayaran pajak kayak gitu. Kalau pengusaha itu biasanya kan ada penghasilan pajak ya, pajak gitu deh. Nanti pasti ayah kamu yang akan ngerti gitu. Nah, itu ada caranya sendiri. Jadi itu saat pengurusan visa itu nanti diminta pekerjaan orang tua sebagai apa dan biasanya kalau pengusaha memang diminta pajak apalah gitu namanya gitu. Nanti akan ketahuan di situ. Kelihatan. Jadi di rata-rata kan mungkin gitu maksudnya ya Bu, kalau yang wira swasta kayak gitu, kurang lebih 1 tahun itu penghasilannya berapa gitu, Madinah? Dan bisa jadi kalau waktu Iva ngurus visa di Belgium tuh, waktu kan itu Pak Yahya itu kan pengusaha, sama sekali nggak diminta penghasilan kalau waktu itu. Jadi dimintanya hanya bukti bayar pajak. Jadi sudah ketahuan kalau dia punya bukti bayar pajak sekian, dia punya penghasilan sekian gitu. Nah kalau sekarang kalau Madinah, kalau sekarang kan belum diminta karena belum mengurus visa. Jadi anggap saja ayah kamu membayar dirinya sendiri gitu. Jadi seperti tadi Bu Hai bilang ya udah nanti rata-rata penghasilannya berapa gitu. Nah nanti kalau memang butuh tanda tangan sendiri, stamp sendiri, toh legality kan. Punya perusahaan usaha sendiri gitu, nggak apa-apa. Ya, tetapi itu harus benar gitu. Intinya sih sebenarnya mentang-mentang punya penghasilan sendiri ditulisnya ininya gitu ya. Karena nanti akan diminta nomor urusan pajaknya nanti. Kalau nggak match juga repot lagi pada saat nanti keberangkatan. Kok nggak cocok gitu. Gitu deh Madinah. Oke Bu. Terus ini Bu, aplikasinya juga ada istilah namanya Advanced Placement. AP exam gitulah, AP exams. Nah itu maksudnya sejenis ACT atau SAT gitu bukan Bu? Ada namanya kayak gitu. Iya. Emang diminta? Enggak sih Bu, itu kayak additional aja gitu. Itu pengganti SAT itu yang kemarin dibilang itu. Jadi sejenis AP exam itu sejenis pengganti SAT yang buat juga di Amerika dan itu jadwalnya kayaknya nggak ada di Indonesia deh. Jadwal itu hanya ada di Singapura kalau nggak salah. Jadi kita abaikan saja. Mungkin itu untuk anak-anak di luar Indonesia, mungkin dia memiliki IP exam itu mungkin. Jadi kita abaikan saja. Tapi itu berarti nggak primer kan ya Bu? Maksudnya kayak SAT, ACT buat jurusan-jurusan IPS nggak ya Bu ya? Kayak SAT general nggak usah ambil kan Bu? Enggak usah. Yang penting kamu nanti baguskan esainya. Esainya sekarang 4 esai yang diminta, bukan 5. 4 Bu. 4 esai. Yang pertama ditanya tentang motivasi. Adina buka dulu. Yang pertama itu kalau nggak salah tujuan kita apakah
apakah sesuai tujuan kita tuh dengan visi misinya APU di 2030. Jadi kita harus apa sih yang sesuai dari tujuan kita sama visi misinya APU di 2030. Jadi kan mereka kayak punya apa ya, kayak SDGs gitu ya Bu, buat sustainable development-nya. Nah mereka ngerancang, terus kita suruh jelasin gimana hubungannya. Terus yang kedua itu kalau nggak salah masih sama Bu esainya yang sama yang tahun kemarin yang ada di yang Karama itu. Masalahnya beda cuman itu aja. Kenapa jurusan itu samalah ya. Jadi yang berbeda visi misinya kan si APU yang Save the World yang gitu-gitulah pokoknya ya tentang sustainable. Oke. Ya, segera selesaikan. Nanti tanggal berapa untuk early interview? Early interview 27 November, Bu. 27 November. Kalau lolos itu tuh kalau lolos tahap 1 atau semuanya dipanggil, Ibu? Kalau lolos ya, Bu. Tahap 1. Lolos tahap 1. Kalau lolos tahap 1 nanti akan interview lagi bulan 27 Desember ya? Desember seharusnya. Jadwalnya lupa itu. Desember baru buka lagi Desember. Berarti 27 Desember itu untuk yang interview tahap keduanya ya? Yang sudah ini Bu, lolos. 27 27 itu yang early. Nah, 20 Desember itu pengumuman, Bu. 20 Desember itu pengumuman hasil apakah diterima atau enggak. Dari yang pertama, round pertama. Nah, berikutnya interview lagi. Berikutnya baru buka lagi gelombang kedua di Desember, di tanggal belasan Desember gitu. Nanti kayak baru Januari ya. Iya. Final announcement-nya nanti di Januari 10 atau 11 biasanya ya. Sekitar itu. Iya, Bu, sekitar itu. Jadi hasilnya kalau kamu final itu berarti di belasan Januari insya Allah ya. Insya Allah di 20 Desember, Bu. Serentak. 20 Desember udah selesai ya? Ya. Oke, lumayan ya. Jadi nanti udah selesai. Berkuranglah satu-satu anak-anak kita Bu Hai sudah kuliah ya. Betul. Perasaan ya ibu sering bilang ke anak-anak, aduh perasaan berat badan ibu menurun setiap akhir tahun itu. Nanti tengah tahun naik lagi timbangan badan itu begitu Hai karena banyak kabar baik gitu ya. Jadi kalau akhir tahun langsung tiut gitu. Banyak sekali yang harus di-prepare. Baik. Jadi Madina sejauh ini sudah paham yang dipersiapkan ya? Insya Allah ya Bu. Tinggal substansinya aja mungkin. Isi-isinya. Nanti kamu bisa wapri ya kalau ada yang kurang. Dan untuk recommendation-nya juga nanti yang kamu prepare itu. Kemudian untuk esai minta dicek ke guru bahasa Inggris ya kontennya ya. Konten penulisannya kamu harus ketemu guru bahasa Inggris. Iya Bu. Kalau ibu nggak bisa ngoreksi begitu pasti malah makin kacau ya. Harus ke guru bahasa Inggris ya Bu Hai kalau yang begitu. Iya. Oke, baik. Mungkin kayaknya tinggal satu lagi kita belum. Satu lagi, betul. Iya. Ayesha. Iya, Ibu. Gimana ya? Tadi Ayah WA ya, WA katanya mau IELTS ya nanti tanggal 6 ya. Iya, Bu. Gimana ya? Kita rencananya ambil IELTS-nya akhir Oktober. Cuman ternyata akhir Oktober itu juga ada ini kan, Bu, ada TO juga. Jadi akhirnya mundur ke awal November. Gitu. Sudah daftar? Sudah tadi, Bu. Oke, baiklah yang tadi barengan sama Anggia ya? Iya. Oke, ya udah. Jadi berangkat dari IC nanti kamu ke IDP Pondok Indah ya? Iya, Ibu. Itu gimana ya, Bu, kira-kira? Ntar izin ke sekolahnya, Bu. Gampang itu, kamu tinggal fotokopi aja suratnya, surat pendaftarannya, nanti fotokopi, kamu buatkan surat izin. Yang buat surat izin nanti orang tua. Standar saja ditujukan kepada kepala madrasah. Ya, minta izin hari ini, tanggal ini untuk mengikuti tes IELTS di mana, tanggal berapa, jam berapa. Akan berangkat tanggal apa. Misalnya kamu berangkat, kamu tesnya hari Sabtu, kamu akan berangkat, misalnya orang tua kamu jemput langsung ke sekolah. Jadi kamu nggak perlu pulang dulu ke rumah. Orang tua kamu jemput ke IC, jadi datang pagi-pagi misalnya, karena tes IELTS itu kan akan dimulai jam 8, tapi kamu jam 7 sudah harus berada di lokasi. Mungkin kamu dijemput setelah orang tua setelah subuh, mungkin setengah 6 kamu berangkatlah ke Pondok Indah. Gitu, jadi jemput di IC, jadi jam itulah kamu minta izin akan dijemput ke sekolah, lalu nanti dikembalikan. Biasanya tes IELTS di IDP itu seharian gitu, jadi biasanya sampai maghrib sampai sore. Jadi pagi jam 8 sampai jam 12 ini adalah writing-nya, kemudian mulai jam 1 sampai jam 6 sore itu adalah interview. Sebenarnya interviewnya cuma 15 sampai 20 menit atau 15 menit aja, tapi antriannya kita nggak tahu di jam berapa gitu. Dan mereka membuka itu biasanya sampai jam 6 sore.
gitu. Kalau banyak gitu, kalau banyak dijadwalkan untuk esok harinya, hari Minggu biasanya gitu. Tetapi rata-rata sih biasanya diselesaikan dalam 1 hari itu dengan membuka room-room yang banyak atau native-nya yang lebih banyak supaya selesai dalam 1 hari. Tapi ya paling sore ya jam 6 sore. Jadi kamu izinnya dari jam 6 pagi misalnya sampai jam 6 sore lalu balik lagi ke asrama. Gitu ya Ayesa. Sekalian Baik. saja dengan teman kamu ya, teman Anggia, sekalian minta surat izin, mintakan surat izin yang sama, biar 1 kali surat. Gitu. Jadi jauh-jauh hari kamu buat suratnya, nanti ibu nggak paham cara cara perjalanan suratnya, tapi intinya begitulah. Orang tua yang harus menandatangani. Jadi enggak harus tanda tangan yang clear gitu dikirim kertas, nggak harus, tapi kirim email juga bisa. Gitu. Kalau orang tua kamu kirim email tanda tangan orang tuamu, lalu nanti misalnya kirimnya ke emailnya BK, ke Bu Hai, nanti Bu Hai menyampaikan ke sekolah juga bisa. Gitu ya Bu Hai, nanti dibantu ya. Iya. Baik Ibu, Gitu terima deh. kasih. Kamu daftar ke EPU ya? Iya Ibu, rencananya pengennya EPU sama cadangannya mungkin di IU yang bisnis digital. EPU-nya di EPS? Enggak, EPM. Di EPM manajemen ya? Iya. Oke. Baik, mudah-mudahan lancar ya. Sambil nanti kalau menyiapkan round 1, Ayesa juga sama seperti Madina ya, seperti Madina mulai menyiapkan. Kamu nyiapin round 1 kan ya? Kayaknya ikut round 2 deh Bu, karena Gak keburu ya? Iya. Oke, berarti ikut yang bulan Januari ya? Iya. Oke, ya sudah. Bismillah ya. Iya, makasih Bu. Lancar. Baik. Gimana Bu Hai? Sudah ya, sudah semuanya ya. Ini cuman sayang kayaknya tadi udah catat Mas Ayu sama Gabriel, tapi udah mungkin sama Zahra. Nanti. Maaf Bu, Zahra ada. Zahra ada, astagfirullah, maaf. Silakan Zahra. Astagfirullah. Nangis, Zahra nangis nih. Maaf Zahra, sak-sak Zahra. Gimana Zahra? Kalau saya rencana ke TIU Bu, Digital Business. Baik, di round berapa? Di kedua kayaknya Bu, soalnya IELTS-nya belum siap. Sama belum daftar juga sih Bu, kalau IELTS-nya belum booking. Rencananya kapan kamu daftarnya Zahra? Kayak antara November, Desember Bu. Karena kan yang round 2 itu mulainya di Januari. Januari. Ya, Januari tanggal 5. Kan sebenarnya TIU itu lebih gampang ya, daftarnya hanya rapot saja sebenarnya. Iya. Rapot dan IELTS. Oke lah, masih keburu sebenarnya. Oke, terus apa lagi yang ingin kamu tanyakan? Ini Bu, kalau yang Kak Rama waktu itu bilang kan ada wawancaranya Bu. Cuma saya belum nemu di yang pemanduannya itu, apakah ntar dikasih tahu setelah keterima atau enggak, atau gimana tuh? Jadi gini, TIU itu punya program namanya Special Scholarship. Special Scholarship itu sebenarnya beasiswa khusus untuk sekolah khusus yang memiliki kriteria khusus gitu. Jadi Special Scholarship ini beasiswa kuota pasti dapat. Kita sudah 3 tahun ini mendapat Special Scholarship, jatahnya untuk 1 orang. Jadi 1 orang ini pasti diterima, siapapun itu. Kalau kita mendaftarkan 5 orang, nah yang diterima 1, yang mendapat beasiswa spesial itu pasti 1, beasiswa full 100%. Nah, itu untuk 3 tahun yang lalu nih, kita dapat terus. Tahun ini, begitu Ibu tanyakan, masih kilik gitu. Jadi Ibu lagi email nih, lagi bujuk-bujuk nih ke si Bapak pemiliknya, Bapak pemilik TIU yang di Jepang sana. Apakah kita masih mendapatkan special scholarship? Sejujurnya kita belum ada siswa yang berangkat ke sana tanpa special scholarship. Gitu. Jadi semuanya special scholarship. Jadi memang kayak kuota jatah, pasti ada yang berangkat 1 orang. Gitu. Jadi yang pertama Kak Ita, yang kedua Kak Kindi, yang ketiga juga Verano. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak yang itu udah lirik-lirikan nih sama temennya, ya dia lebih pintar. Pasti yang lebih pintar, yang paling, misalnya ini ada 5, pasti yang paling nilainya paling tinggi dia yang dapat, pasti gitu. Nah, gimana yang lainnya? Misalnya ada berlima nih atau yang mendaftar. Nah, misalnya tahun ini kita dapat, Bismillah ya, semoga ya dapat lagi special scholarship ini. Nah, misalnya nih ada 5 nih yang mendaftar. Nah, di antara 5 ini pasti yang akan mendapat peluang itu yang nilai rata-ratanya paling tinggi. Dia mintanya itu 85 ke atas. Gitu. Jadi kalau nggak 85 ke atas,
Ibu tidak bisa mengkandidatkan mereka untuk menjadi calon atau kandidat di special scholarship itu. Jadi si anak yang 8,85 ke atas lah yang bisa mendapatkan beasiswa itu. Lalu gimana yang lainnya? Apakah bisa mendapatkan beasiswa 100%? Bisa. Cuman dia harus bersaing gitu loh, bersaing dengan teman-teman lainnya dari seluruh dunia seperti tes biasa, seperti tes ke EPU. Nah, itu juga bisa mendapatkan beasiswa 100%. Sama aja gitu. Tapi kalau yang satu tadi di antara temannya yang terbaik itulah yang pasti dapat gitu sih intinya. Gitu ya, Nak ya. Tapi misalnya yang lainnya, yang 4-nya lagi, kalau yang satu nih yang paling atas dapat, nah tinggal yang 4. Yang 4-nya gimana caranya ya? Melalui seleksi seperti biasa. Nah, untuk yang special scholarship tadi, makanya tadi Kak Rama kok ada wawancara, iya karena dia special scholarship. Jadi anak-anak yang special scholarship akan diwawancara. Tapi kalau yang nggak special scholarship ya memang di prosedurnya nggak ada wawancara. Dia hanya seleksi dokumen saja, nanti mereka akan mengumumkan apakah dia dapat beasiswa 100% atau tidak ya. Ya nanti tergantung pengumumannya, tergantung persaingannya dan tergantung dokumennya. Nah, tapi kalau kalian bertanya, ibu apa bedanya? Toh sama-sama memungkinkan dapat. Bedanya adalah kalau yang special scholarship itu kalau nilainya udah tertinggi udah pasti dapat. Kalau yang daftarnya hanya satu nih, dia satu-satunya dan nilainya 85, minimal 85, sudah pasti diterima. Sudah pasti. Gitu. Kebetulan waktu Verano cuman Verano aja yang daftar. Terima. Itulah peluang ya Bu ya. Waktu Kindi aja yang daftar. Waktu Ita aja yang daftar. Karena teman-temannya itu ngerasa ya udah deh kamu aja gitu. Aduh daftar yang lain gitu. Jadi nggak ada juga yang karena nanti akan mengganggu kalau dia nggak serius gitu. Jadi yang mendaftar ada yang benar-benar serius. Jadi alhamdulillah anak-anak IC itu baik banget ya. Jadi ibu tuh memetakannya ya memang yang sungguh-sungguh aja. Jadi kalau yang mau nyoba-coba main-main nggak boleh ikut special scholarship. Special scholarship untuk mereka yang mau ngambil. Dan ini wajib diambil, Nak. Jadi kayak SNMPTN-nya. Kalau sudah diterima wajib diambil. Kalau cuma main-main, ibu nggak akan izinkan untuk mengambil program yang special scholarship ini. Gitu. Karena taruhannya reputasi gitu ya, reputasi aku gitu, reputasi kita ibu udah dipertaruhkan gitu untuk anak-anak. Kok Bu Rini ngirim anak yang nggak serius sih gitu. Anak-anak yang ibu kirim harus anak-anak yang memang bisa bertanggung jawab dan akan berprestasi baik untuk mereka. Gitu. Nanti ibu akan seleksi yang akan mengikuti special scholarship. Misalnya ada 5 orang, selain nilai juga harus bersungguh-sungguh akan diambil. Gitu deh Zahra. Oh iya Bu, sama ini Bu, ada tuition reduction scholarship application form itu sama kayak gitu atau beda Bu? Soalnya beda kan dia sama statement of purpose-nya. Sama sih, di pengurangan SPP kan? Iya, berarti semuanya tapi ngajuin itu ya Bu? Pas nanti. Sama aja sih pengurangan SPP gitu. Kita mah pasti centang-centang dah yang begitu mah. Oh iya Bu, ini Bu, kan kalau yang kayak digital business itu kan IPA IPS bisa tuh Bu. Nah itu ngelihat rapotnya tuh ada perbedaan atau enggak gitu Bu? Ngelihat angkanya, bukan ngelihat subjeknya. Oh angkanya aja berarti. Mereka suka angka 85, jadi 85 ke atas. Berarti IPA IPS sama aja. Sama aja. Yang penting angkanya 85. Baik dia IPA ya dia IPA-nya harus 85 kayak Verano ya. Verano kan 85 IPA-nya. Tahun lalu Kindi IPS-nya 85 ya 85 lah. Kindi itu waktu itu 87 nilainya. Rahma tuh malah 87 apa 88 gitu kemarin itu nilainya. Nah, pernah juga sih ada yang tidak mencapai 85 tapi ya ibu coba juga sih kirimkan juga gitu. Nah, tapi ada beberapa orang waktu itu ada 2 atau 3 orang ya tetap aja akhirnya yang dapat special scholarship-nya adalah anak yang 85 ke atas. Nah, yang di bawah 85 dia tetap dapat tapi dapatnya tuition reduction gitu. Dapat potongan berapa persen gitu, apa 60% gitu. Ya tergantung nanti dokumennya. Jadi gitu jatuhnya. Tentu akan didaftarkan gitu dan nilainya itu juga pasti ibu daftarin. Cuman tadi pemotongan uang kuliahnya ya. Jadi makin baik dokumennya makin banyak potongannya seperti kita kan suka yang banyak potongan ya. Gitu Nak. Gitu Zahra. Terakhir Bu, Ibu ada ini nggak info kalau misalnya kayak daftarnya di round pertama, kedua, ketiga itu paling banyak diterima tuh di round berapa atau kayak random aja gitu? Kemungkinan ketarik. Kalau diterimanya rata. Kalau diterimanya di semua round. Tapi beasiswanya rada beda. Beasiswanya itu banyak di awal. Soalnya kan kalau buat kuota sekarang 80 tuh Bu, berarti dibagi 3 aja gitu ya Bu? Dibagi 3. Biasanya gitu. Dan kayak EPU gitu ya, berarti satu round itu yang diterima sekitar 30-40 gitu. Pasti segitu yang diterima. Jadi dia buka 4 round itu ya sekitar nanti yang berangkat itu dari 30 atau 40 itu biasanya ada yang mengundurkan diri gitu. Ada 2, ada 3 orang gitu.
Ya, seperti itulah jumlahnya, antara 30 sampai 37. Rata-rata sih antara 30, 37. Ya. Oke, Bu. Udah sih. Itu Ya, aja. Ibu tuh masih nyimpen loh, Hai, pengumuman IFA diterima itu. Masih ada coba, tanda itu nama-namanya ada di situ, berapa orang gitu. Nomor tesnya berapa itu masih ada di meja-meja. Sangat berkesan lah, Bu. Sangat. Jadi sampai sekarang kata ayah biarin aja di situ. Iya. Kita mungkin cukup menjelaskan ya, mudah-mudahan anak-anak semua ya, penjelasan yang diberikan mudah-mudahan bisa mencerahkan dan bisa memotivasi untuk kalian semua mempersiapkan semakin baik. Nanti mudah-mudahan kalau kalian semuanya sudah ada. Billy udah sholat, Ibu belum sholat, Billy. Iya, kita belum sholat, Bill. Kamu Billy sudah kembali lagi, kita belum sholat. Allah Maha tahu bahwa niat kita baik. Gitu. Jadi gitulah, mudah-mudahan ya bisa lebih menenangkan untuk kalian semua ya, bisa menjawab beberapa kegalauan dan kita akan terus saling komunikasi. Dan kalau nanti kita ada anak-anak udah pulang, Bu Hai mungkin hari Sabtu nanti tolong Hai carikan cara atau gimana Ibu mungkin bertemu di hari Sabtu itu dengan anak itu di mana gitu. Mungkin ruang mana yang bisa bertemu semua banyak. Jadi enggak itu yang susah, aja. Bu. Belum dibolehin pakai teater. Atau anak-anaknya kita boleh, buka. Bu, boleh. Kemarin kita pakai teater. Pakai undangan aja, Bill. Atas bawah aja kita pakai. Ya. Atas bawah. Kan teater. Oh, Ibu kok ngebayanginnya teater sih? GSG. GSG. Lupa. Ibu udah lupa ternyata. Ya. Soalnya pernah izin ke Bu Eli tuh, Bu Eli agak-agak maksudnya susah. Kalau kita kan sistem satu angkatan kayak gitu, akhirnya harus random masuk ke kelas satu gitu ya. Gak bisa mulai pakai teater katanya, soalnya jangan ada dalam satu ruangan tuh banyak orang katanya gitu, takut ada pemeriksaan. Oke lah, karena takut pemeriksaan gitu ya. Mudah-mudahan Sabtu nggak diperiksa. Ya, bukan hari kerja. Jadi kalau bisa nanti Sabtu depan kita bertemu anak-anak ya di jam kita. Jadi bertemu tatap muka. Anak-anak udah lengkap ya di hari Sabtu depan? Oh, belum. Oke, jadi yang ada separuhnya? Belum, Bu. Enggak, hari Sabtu Minggu itu baru berangkat. Yang di rumah baru berangkat. Jadi yang ada berapa orang Sabtu ini, Sabtu depan? 18 Cuma ya? 17 sama 18 yang lagi on the way. Oh, ya lumayan lah. Kalau kita coba ketemu juga nggak apa-apa sih, Hai. Kita mencoba mengukur-ngukur gimana kalau kita ketemu, kayak kita mau belajar sekolah lagi deh gitu ya. Nanti kita coba tatap muka. Boleh. Minggu depannya lagi aja, Bu. Udah lengkap, Bu. Tanggal 17. Kita uji coba aja dulu, nggak apa-apa, Minggu Sabtu besok. Ya spesial buat yang duluan di IC. Terutama ini yang mau progres, ini kan anak-anak yang mau keluar atau mau apa gitu kan, sambil kita juga belum pernah ketemu gitu ya tatap muka, ya kita sambil mencoba GSG kita gitu, kayak apa ya, apa GSG teater kita ya, mungkin gitu ya Bill. Insya Allah Ibu sih merencanakan minggu depan ada tes ACT, Bu. Oh pantesan kamu nggak mau orang ada tes. Tanggal berapa minggu depan itu ya? 9. Ya? Oh ya udah, kita lihat aja nanti Sabtu besok. Sebenarnya ingin lihat kayak apa sih sekarang memungkinkannya. Jadi kalau minggu depan nanti tanggal 16 ya, 16 mungkin sudah lengkap. Tanggal 16 rencana Ibu Malaysia, studi ke Malaysia. Nanti ada University Kebangsaan Malaysia, ada University ada UM ya, University of Malaysia. Kan ada tuh yang mau ke Malaysia yang anak KSN itu. Siapa namanya? Rencananya Wafi. Tanggal 16 insya Allah Ibu jadwalkan ketemu dengan mereka. Tapi nanti ya kita nobar berarti ya, Hai, dikondisikannya. Ya nanti kita atur lah, insya Allah. Biar anak-anak juga mulai beraktiviti lah gitu ya, mulai semangat gitu, nggak loyo, nggak kayaknya lihat monitor terus tuh capek ya, Bil ya. Ya mungkin begitu ya Bu Hai, cukup ya, mudah-mudahan anak-anak makin semangat, yang mau tes besok makin semangat juga. 16 saya izin, Bu ya. Ya udah nggak apa-apa karena Billy. izin ambil IELTS. Baiklah, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting yang ada aja. Yang penting semuanya prepare lah. Ibu sih itu tadi Hai, niatnya Ibu hari Sabtu besok ketemu anak-anak supaya
aura kita tuh nyambung untuk anak-anak yang ini bersemangat kan. Biasanya kalau anak yang 1, 2, 3 orang bersemangat itu akan memberikan aura semangat juga kepada teman-teman yang lain. Betul. Kayak nguap ya, kalau satu orang nguap, temannya sebelahnya nguap, sebelahnya nguap. Bulan. Gitu. Kalau satu semangat, semuanya semangat insya Allah gitu. Oke, kita maghrib dulu ya Bu Hai. Ya, kita maghrib dulu. Terima kasih semuanya. Kita tutup aja pertemuan sore hari kita ini. Insya Allah mudah-mudahan berkah semuanya untuk Anda semua. Mudah-mudahan juga dimudahkan semua jalan kita. Dan juga diberikan kesehatan ya sepanjang menyelesaikan tugas belajar di sekolah kita. Baik, terima kasih. Sampai nanti. Terima kasih Bu Hai, Anda semua. Sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Ibu N ya. Ya, Ibu Lev ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.